Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ya, Perkenalkan, nama saya Muhammad Winodiono. Di sini saya sebagai salah satu perwakilan dari panitia acara Jerat atau yang bisa disebut sebagai jendela rasionalitas. Di sini pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang udah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti acara kajian yang diselenggarkan oleh kami, yaitu Jerat atau yang bisa disebut sebagai jendela rasionalitas. Di sini saya akan membacakan terkait dengan aturan diskusi yang sebelumnya sudah di floor di MPC lain teman-teman. Jadi untuk aturan diskusinya sebagai berikut. Yang pertama, audiens wajib menonaktifkan fitur suara atau mute selama kajian berlangsung. Fitur suara hanya diaktifkan pada sesi tanya jawab. Yang kedua, diperbolehkan untuk menyalakan video selama diskusi. Yang ketiga, kesimpulan dari materi diskusi akan disampaikan oleh moderator. Adapun aturan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, jika ingin bertanya, segera kirimkan hashtag tanya pada fitur chat. Jadi kalau untuk pertanyaan, nggak harus nunggu ke sesi tanya jawab teman-teman. Jadi semisal diskusinya sedang berjalan, teman-teman bisa mengirimkan hashtag tanya pada fitur chat kayak gitu. Yang kedua, semua pertanyaan akan dijawab saat sesi tanya jawab jika waktunya mencukupi. Yang ketiga, setiap penanya diharapkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Contohnya, nama, fakultas, jurusan, dan univ. Yang terakhir, pertanyaan tidak boleh mengandung unsur sara atau kebencian. Dari penjelasan ini, kira-kira ada pertanyaan atau ada yang belum sedikit paham, teman-teman? Oke teman-teman, jika dirasa nggak ada pertanyaan, mungkin akhir kata selamat mengikuti diskusi. Semoga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Ya, ini di kajian daring yang diadain sama Himpunan Mahasiswa Sosiologi Brawijaya atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Himasigi ya. Nah, perkenalkan, saya Nadif Nayotama Murai selaku moderator di kajian kali ini. Nah, sebelum kita mulai ke bagian diskusinya, pertama-tama saya mempersilakan kepada Ketua Pelaksana untuk memberikan sambutan kepada Mas Haidar Wahdagustam. Dipersilakan untuk memberikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat meskipun dalam keadaan wabah pandemi COVID-19 ya. Untuk kajian ini saya harap teman-teman mampu berdialektis gitu. Kalau sekiranya ada pertanyaan ataupun tanggapan nanti bisa dipaparkan ketika sesi tanya jawab. Dan terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman semua untuk ikut andil dalam kajian kali ini. Karena secara tidak langsung berarti teman-teman udah care gitu, udah peduli. Ya mungkin cukup sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun fastabiqul khairat. Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gustam atas sambutannya. Ya, jadi langsung saja kita masuk ke topik pembahasan di kajian kita kali ini. Nah, topik yang ada ini yaitu dengan judul
termarginalkan lagi berkat pandemi. Nah, untuk membahas dalam kajian kali ini, kita kedatangan 2 pemantik nih. Pemantik yang pertama itu ada, bentar saya perkenalkan, ada Mas Lutfi Amiruddin, itu dari dosen sosiologi FISIP Universitas Brawijaya. Nah, yang kedua ada Muhammad Irfan Fadilah, yaitu dari Kepala Bidang Penalaran dan Literasi PSDM-nya Himasigi. Ya, langsung saja kita masuk ke bahasan pertama, yaitu tentang kaum marginal. Sebenarnya apa sih kaum marginal itu? Nah, kalau secara harfiah, kaum marginal itu bisa dibilang adalah kaum-kaum kecil yang belum tersejahterakan gitu hidupnya. Sebagai contoh bisa kayak pemulung dan lain-lain, atau yang tinggal juga di area slum area gitu ya, atau area yang kumuh tidak layak huni gitu. Nah, selanjutnya kalau dari Mas Irfan dulu deh. Sebenarnya di mata Mas Irfan, menurut Mas Irfan tuh kaum marginal itu yang seperti apa sih? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman yang udah join ya. Ya, untuk Bung Nadif ya, kalau menurut saya kaum marginal itu adalah orang-orang yang sebenarnya ikut dalam roda perekonomian, ikut dalam roda sistem sosial dan kawan-kawannya, tapi mereka ini yang selalu dipandang sebelah mata. Mereka ada tapi dianggap tiada. Dalam sebuah sistem perkumpulan yang kolektif, mereka sebenarnya menunjukkan ekstensi diri mereka, tapi akhirnya karena mereka tidak bisa mengikuti sebuah sistem yang berjalan tadi, mereka akhirnya termarginalkan karena sistem tersebut. Saya kira begitu, Bung Nadif. Ya, oke, Mas Irfan atas penjelasannya. Selanjutnya kalau dari Mas Lutfi sendiri nih, kalau menurut Mas Lutfi kaum marginal itu yang seperti apa sih, Mas? Oke, terima kasih hostnya ya. Yang pertama saya harus mengucapkan selamat datang dulu ke ada beberapa kolega dan Mbak Genta, Pak Iwan. Selamat sore Pak Iwan, Genta. Kemudian ada beberapa teman alumni juga, Mas Jiwa. Kemudian ada beberapa ini yang saya lihat. Saya sebenarnya sudah menyiapkan satu PowerPoint tentang bagaimana kemudian bagaimana bencana ini, saya menyebutnya sebagai bencana karena sudah juga ditetapkan sebagai bencana, disikapi atau disikapi oleh kelompok marginal. Kelompok marginal menurut saya kelompok yang tersingkir dari ekonomi formal sebenarnya, kelompok yang tersingkir dari ekonomi kapitalisme, tapi memang mereka adalah orang justru menjalankan ekonomi itu. Kalau kita ingat di tahun 98 dulu ketika krisis ekonomi 98 ketika saya masih SMP, justru dibilang bahwa kelompok ini adalah kelompok yang justru menjalankan ekonomi mikro, justru yang menopang hidup ekonomi banyak orang adalah ekonomi pinggiran ini, ekonomi marginal ini. Ada PKL, ada tadi Anda bilang pemulung dan seterusnya. Justru mereka yang menopang, bukan ekonomi makro. Tapi di saat ini justru ekonomi marginal ini adalah ekonomi yang ditinggalkan dalam penanganan wabah atau pandemi ini. Saya kira seperti itu. Ya, oke, Mas Lutfi atas penjelasannya. Nah, setelah kita ngedengerin nih apa itu kaum marginal dari kedua pemantik kita, selanjutnya kita kan dari akhir-akhir ini ya, khususnya dari akhir tahun di 2020 ini tuh ada virus yang merebak malah jadi pandemi gitu ya. Nah, virus ini tuh biasa kita kenal dengan nama COVID-19. Nah, dalam menghadapi dampak dari COVID-19, ternyata pemerintah tuh memiliki beberapa kebijakan yang ditujukan agar Indonesia tidak terinfeksi secara menyeluruh oleh COVID-19 ini. Nah, ternyata
kenyataannya tidak berhenti sampai di situ saja gitu. Dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, ternyata banyak dampak-dampaknya, khususnya terhadap kaum marginal yang menimbulkan polemik gitu di masyarakat. Jadi timbul pro kontra gitu karena adanya kebijakan ini. Nah, mengenai dampak tersebut, selanjutnya saya mungkin mau bertanya ke Mas Lutfi dulu deh. Menurut Mas Lutfi, gimana sih gitu pandangan Mas Lutfi terhadap kebijakan tersebut gitu? Silakan Mas Lutfi. Oke, berarti ini kesempatan pertama ya, Mas. Halo, cek. Cek. Iya, masuk Mas Lutfi. Ya, berarti ini kesempatan pertama ya. Iya, Mas Lutfi. Oke, aku akan menampilkan slideshow-ku. Aku ngasih judul ini bencana pandemi COVID-19 dan kelompok marginal. Sebenarnya aku membuat ini berseri gitu ya, karena minggu depan ada lagi, minggu depannya ada lagi gitu. Diselenggarakan oleh lembaga yang berbeda, biar nggak campur aduk. Aku bikin berseri aja. Sebenarnya gagasan diskusi ini berasal dari kelas sebenarnya, dari kelas sosiologi lingkungan 2 atau 3 minggu yang lalu di kelas hari Rabu. Waktu itu si Satria yang menampilkan presentasi tentang bagaimana kelompok atau komunitas masyarakat yang tinggal di selam area, bagaimana mereka menghadapi pandemi ini. Nah, saya memberikan judul ini, bencana pandemi COVID-19 dan kelompok marginal. Imajinasi saya adalah membuat slideshow ini karena gini, saya merunut dari awal ya, dari awal Februari sebenarnya. Di awal pengumuman pandemi oleh pemerintah, ada banyak orang yang kemudian tidak mengindahkan istilah-istilah yang kemudian dibikin waktu itu, banyak beredar di Twitter sebenarnya. Di Twitter sebenarnya. Ada work from home, ada Mas Lutfi, maaf sebelumnya, mohon maaf ya saya potong. Tolong suaranya agak kurang jelas gitu didengarnya. Bisa diperjelas lagi suaranya. Oke. Ya. Cek. Banyak yang komplain. Oke. Cek, gimana Mas? Halo? Gimana, udah jelas? Halo? Iya, jelas Mas Lutfi. Udah jelas ya? Ya, sudah jelas Mas Oke. Lutfi. Silakan dilanjutkan. Jelas. Di awal pengumuman itu kalau kita runut di media online terutama, sekitar awal Mei itu kemudian ada banyak orang yang menggunakan istilah WFH, social distancing, physical distancing, di rumah aja, lockdown dan seterusnya gitu. Meskipun sebenarnya ini sangat terlambat sebenarnya. Itu muncul di platform media sosial, kemudian muncul juga di media-media daring istilah-istilah itu. Tapi kemudian kenapa banyak orang yang kemudian tetap pergi keluar rumah, bekerja juga, ada yang pergi kafe, berbelanja dan lain-lain, meskipun pengumuman kasus 0102 itu ada di 2 Maret sebenarnya. Nanti kita akan bahas lagi, ada banyak istilah-istilah yang justru kemudian menimbulkan banyak tanda tanya. Kemudian saya bertanya-tanya di awal bulan Maret sebenarnya fenomena apa ini? Kemudian adakah kemudian jarak sosial antara warga yang saya maksud tadi dengan virus yang waktu itu masih disebut sebagai nCoV-19, novel coronavirus 19. Adakah jarak sosial antara warga dengan informasi? Jadi saya menanyakan 2 hal penting. Yang pertama adalah gimana sih imaji jarak antara warga dengan virus itu? Yang kedua adalah adakah imaji jarak antara manusia atau warga yang saya perhatikan tadi dengan informasi tentang nCoV-19? Saya bertanya-tanya seperti itu. Saya kemudian mencari-cari seperti itu. Ternyata saya menemukan ada banyak penyangkalan ya sebenarnya. Denial. Misalnya, ini runutan saya. Misalnya ada pejabat publik, menteri
Kesehatan waktu itu tanggal 26 Januari bilang enjoy aja. Kemudian ada menteri juga yang bilang orang Indonesia tidak kena corona karena sering makan nasi kucing. Itu tanggal 17 Februari. Virus corona bisa dihambat melalui doa kunut, wudu, dan seterusnya. Ada juga tokoh agama yang bilang virus itu adalah tentara Allah sampai pada akhirnya yang kemudian menjadi membingungkan adalah justru pemerintah Indonesia memberikan diskon harga tiket pesawat dan hotel untuk menunjang ekonomi pariwisata. Itu tanggal 1 Maret. Baru kemudian tanggal 3 muncul pernyataan juga yang saya tidak usah pakai masker, tapi kemudian itu disangkal lagi di tanggal 5 April, semua harus menggunakan masker. Itu sesuatu yang ini di bagian akhir slideshow saya itu kemudian saya bilang konsekuensinya adalah ini semua melahirkan infodemics gitu. Infodemics itu apa? Infodemics itu adalah banjir informasi, tapi isinya itu adalah misinformasi. Jadi kita semua itu dibanjiri dengan misinformasi. Kita mudah mengakses informasi, tapi isinya itu zong gitu. Isinya infodemics. Mohon maaf, Ya. Mas. Ya. Kenapa? Suaranya kurang jelas, Mas. Oke. Cek gimana? Masih kurang Oke, Mas, jelas. terima kasih. Oke, terima kasih. Sampai pada 5 April itu kemudian muncul pernyataan satu lagi mengenai darurat sipil ini. Ada banyak sekali penyangkalan yang kemudian justru kemudian melahirkan infodemics 1, infodemics 2, dan seterusnya. Nah, ini tadi imaji atas jarak dan memori kolektif warga. Dugaan awal saya pertama adalah ini eksplanasi budaya saya yang kemudian saya tulis di sini. Misalnya, di awal minggu bulan Maret 2020, warga tetangga di kampung halaman saya di Jombang misalnya, mereka ramai-ramai bikin jimat. Tapi saya mencoba untuk menjelaskan ini, apa eksplanasinya, apa penjelasan di balik jimat itu. Jimat itu bukan sekedar sesuatu yang dipakai untuk menangkal atau menolak bala, tapi sesungguhnya di situ masyarakat itu butuh penjelasan atas apa yang sedang terjadi. Juga masyarakat butuh penjelasan bagaimana menjamin keselamatan mereka, karena di luar sana ada banyak infodemics gitu. Ada banyak informasi yang masuk ke mereka yang kemudian mereka juga bingung, ini harus ngapain. Termasuk juga pernyataan-pernyataan yang muncul dari warga ya, nggak hanya di kampung halaman saya di Jombang misalnya, corona itu penyakitnya orang kaya, sehingga mereka yang miskin nggak mungkin terkena corona. Kita tidak akan kena corona karena kita nggak pernah keluar negeri. Jakarta itu jauh dari sini, Jakarta itu jauh dari Jombang. Setidaknya harus 2 jam perjalanan pakai pesawat, dan tidak semua orang bisa mengakses itu. Sebenarnya awalnya asumsi saya ini berhubungan dengan memori kolektif mereka. Kenapa mereka bikin jimat? Kenapa mereka punya pernyataan seperti itu? Karena mereka punya memori atas pandemi sebelum-sebelumnya. Misalnya flu babi di tahun 2009, flu burung di tahun 2005, dan Indonesia menjadi negara yang juara dengan korban terbanyak di dunia. Nggak hanya di Asia. Kemudian flu Spanyol. Ini sumber yang menarik itu silahkan dibaca di buku yang terlupakan, pandemi influenza 1918 di India Belanda. Kemudian ada wabah sampar atau pes. Yang penting dari wabah sampar ini yang patut kita garis bawah adalah ada klaster tumpang di Malang. Klaster tumpang di Malang itu adalah klaster penting persebaran awal wabah sampar di Indonesia, di Nusantara waktu itu. Wabah ini berasal dari Birma karena orang-orang itu mengimpor, karena waktu itu ada musim gagal panen yang panjang. Kemudian pemerintah Hindia Belanda mendatangkan beras dari Cina dan dari Myanmar, kalau zaman dulu namanya Birma. Nah, beras-beras dari Birma itu mengandung kutu yang membawa pes. Kutu itu masuk ke tikus dan kemudian itu menyebar di gudang-gudang beras di Tumpang waktu itu. Itu tahun 1910. Nah, kalau pandemi influenza yang flu Spanyol itu sebenarnya pertama kali dibawa oleh orang Amerika. Nah, sialnya waktu itu tahun 1918 itu ada perang dunia pertama. Jadi tentara-tentara yang kena wabah yang dari Amerika itu
berangkat ke Eropa, biasanya menjadi tentara bayaran, itu membawa virus itu. Nah, waktu itu obat terbanyak itu dari Spanyol sebenarnya. Justru Spanyol bukan asal muasal flu, tapi Spanyol yang punya banyak korban. Agak aneh, ini harus ditelusuri kenapa, karena kemudian Spanyol waktu itu tidak terlibat langsung dengan Perang Dunia Pertama. Artinya gini, dalam teori bencana, masyarakat itu menafsirkan bencana berdasarkan latar belakang budaya. Tapi saya nggak berhenti dari sini aja. Apakah benar penjelasan budaya ini selesai di sini? Apakah benar kemudian orang yang tidak pernah melakukan perjalanan ke Jakarta itu kemudian dia akan terbebas dari virus? Saya kemudian melakukan pelacakan lagi. Ini masalah kelas. Ini bukan masalah sekedar memori kolektif orang atau tafsir budaya mereka. Ini adalah masalah kelas. Saya bilang penjelasan budaya ini nggak cukup. Nah, apa yang dilakukan oleh influencer di Instagram atau di Twitter atau bahkan pemerintah yang ngomong WFH lah, PSBB atau dan seterusnya, jangan-jangan itu bias, dan itulah kenapa kemudian banyak orang yang di mata kita itu mereka dablek gitu, mereka nggak menuruti aturan dan segala macam. Jadi ada masalah bias kelas juga. Kelas bawah yang tidak bisa mengakses informasi di tengah ketidakpastian ini dan penyangkalan tadi di slide sebelumnya, itu menjadi komunitas yang paling rentan. Bagaimana dengan kelas bawah yang menggantungkan hidup pada nafkah harian, pekerja informal, ada petani, nelayan, pedagang pasar, buruh pabrik, gelandangan, kuli bangunan, tukang, dan seterusnya. Mereka adalah orang-orang yang kemudian berada dalam struktur ekonomi paling bawah dalam struktur ekonomi kita sekarang. Mereka menjadi semakin rentan, baik secara budaya maupun ekonomi. Bagaimana mereka melawan pandemik dan melawan infodemik, dua hal sekaligus. Artinya, kerentanan mereka itu berlapis-lapis itu, berlipat ganda. Nah, karena bencana itu direspon secara berbeda oleh kelas sosial tertentu. Ya kita, atau kalian ya yang mahasiswa, bisa bersyukur bisa belajar di rumah. Saya bisa bersyukur bisa kerja di rumah dengan mengandalkan kuota internet, laptop, dan segala macam. Tapi gimana dengan orang yang harus kerja tiap hari gitu? Dia harus bermobilisasi tiap hari. Bagaimana dengan ini yang muncul di kelas saya sosiologi lingkungan adalah bagaimana dengan orang yang tinggal di wilayah-wilayah kumuh yang sehari-hari akses atas air bersih pun itu sangat minim. Bagaimana dengan orang yang tinggal di pemukiman kumuh sekaligus padat? 2 jam sebelum acara ini dimulai, saya iseng dengan ngecek berita. Saya tadi lupa ada di berita apa. Yang jelas adalah ini nggak terjadi hanya di Indonesia aja. Ini terjadi juga di banyak tempat di dunia. Yang tadi saya baca di berita itu adalah di Hong Kong. Di Hong Kong pun sama. Meskipun Hong Kong adalah salah satu wilayah yang maju, negara maju, yang di sana adalah pelabuhan tersibuk nomor tiga di dunia. Mereka juga memiliki masalah yang sama. Ada banyak kelas bawah yang tinggal di flat, yang satu flat itu bisa ditinggali oleh 10 atau 8 orang. Gitu. Sementara kalau mereka keluar, mereka dilarang, atau kalau nggak gitu, taman-taman juga ditutup. Sudah nggak ada hiburan lagi, nggak ada hiburan bagi kelas menengah. Sementara mereka juga jadi pengangguran akhirnya bencana itu direspon dengan cara yang berbeda. Mau nggak mau mereka harus ada di rumah. Nah, saya mencoba masuk dengan transmodel. Ini model paling sederhana dalam teori bencana. Nah, hazard itu adalah ya virus itu, marabahaya, sesuatu yang sifatnya alamiah, ada di alam dan seterusnya. Nah, ini sosial budaya itu dari sini. Sosial budaya ekonomi dari sini. Vulnerability atau kerentanan itu yang terjadi di masyarakat kita. Permasalahannya adalah masyarakat kita itu bukan masyarakat yang tunggal, gitu. Masyarakatnya berlapis-lapis. Kita punya stratifikasi sosial, struktur dan proses penanganannya seperti itu. Cara politik kita dijebak oleh infodemik tadi. Ekonomi kita ekonomi kapitalisme yang itu mensyaratkan gap antara si miskin dan si kaya. Itu sesuatu yang sangat umum terjadi di ekonomi kapitalistik.
dan kemudian secara budaya kita juga punya apa namanya. Ini menurut saya ini adalah peluang sebenarnya di bagian ini. Kita memiliki memori kolektif atas wabah-wabah yang sudah pernah terjadi di Nusantara, di Hindia Belanda. Tapi permasalahannya adalah vulnerability ini atau kerentanan ini itu berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Yang artinya cara menanganinya atau cara responnya antara orang kaya dengan orang miskin juga akan pasti berbeda. Kelas menengah dengan kelas bawah juga akan pasti berbeda. Kaum marginal dengan kaum terpelajar juga akan berbeda. Permasalahannya dari sini. Penyakit ini atau wabah ini tidak dimaknai dengan cara yang tunggal. Nah ini, kelas bawah atau masyarakat marginal itu makin rentan. Ketika tanpa ada hazard pun mereka rentan. Ketika ada hazard, mereka tambah rentan. Artinya rentan itu berlipat ganda. Pilihannya cuma dua, mati karena corona atau mati kelaparan. Nah, apa pelajaran berharga bagi kita? Ini kemudian poster ini menjadi poster yang sering kali cek. Sorry host. Halo. Ya Mas, mungkin suaranya kurang diperbesar sedikit lagi Mas. Udah full ini Mas. Oh udah full. Iya. Tapi gambar saya masuk semua ya. Masuk Mas, presentasinya masuk. Oke. Every disaster movie starts with the government economic scientist. Maksudnya gini, penyangkalan tadi, infodemic tadi itu sebenarnya adalah apa namanya, awal mula dari bencana sebenarnya. Nah, dalam lagi-lagi ada satu konsepsi bencana itu adalah dalam setiap bencana dapat terungkap bagaimana karakter sesungguhnya dari seseorang, organisasi atau bahkan organisasi besar pemerintahan itu kelihatan sebenarnya. Nah, pelajaran berharganya adalah dari awal pemerintah kita memang sudah denial atau apa namanya, melakukan penyangkalan atau bahkan membuat itu menjadi bahan lawakan gitu. Kemarin saya juga membaca ya bagaimana kemudian saya membandingkan Indonesia dengan negara berkembang di Amerika Latin. Salah satu berita yang kemudian saya dapat itu adalah Ekuador. Di Ekuador itu ya mungkin 11-12 ya dengan Indonesia ya. Meskipun kemudian mungkin pendapatan per kapitanya lebih tinggi di Indonesia, tapi at least kita sama-sama belum pernah lolos di Piala Dunia. Ekuador pun sama-sama tidak siap. Ada banyak mayat yang bergelimpangan di pinggir-pinggir jalan. Orang tidak berani untuk ngubur, orang nggak berani untuk ngutik gitu, bahasa Malaynya ngutik mayat-mayat itu. Tapi setidaknya pemerintah Ekuador itu mengakui bahwa rumah sakit mereka nggak siap. Mereka mengakui bahwa mereka tidak siap dengan pandemi ini, mereka tidak siap dengan anggaran dan seterusnya. Mereka mengakui. Agak berbeda dengan pemerintah kita. Pemerintah kita, saya nggak tahu ini apakah ini penyangkalan atau mencoba menenangkan atau apa. Tapi jelas di awal tadi, slide pertama saya tadi, menjadikan gejala pandemi ini, gejala itu di awal Januari Februari itu menjadi guyonan, menjadi enjoy aja, kemudian ada banyak hal. Yang itu kemudian membuat banyak orang nggak panik tapi nggak siap gitu. Nah, yang menjadi korban justru kelas bawah tadi. Mereka harus berjuang di dua hal. Bagaimana mereka melawan pandemi dan bagaimana mereka melawan infodemik, triple bahkan. Bagaimana mereka harus mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Kemudian lalu apa? Yang jelas di seluruh dunia akan adanya potensi meningkatnya kemiskinan baru dan kemiskinan yang lebih parah dari yang sudah ada. Kemudian ini masalah ketahanan pangan, masalah kedaulatan pangan seluruh lapisan masyarakat kita. Dan yang ketiga, ini mungkin harapan kita boleh pesimis dengan apa yang dikerjakan oleh pemerintah, tapi mungkin kita bisa optimis dengan solidaritas sesama kita gitu.
waktu kelas kemarin itu 3 minggu yang lalu, saya juga punya ide dengan teman-teman yang ada di kelas itu, gimana setelah diskusi kita nggak sekedar diskusi, kita bikin apa itu donasi lah atau apa itu. Maka menurut saya ini saatnya rakyat bantu rakyat Indonesia. Ini peluang yang bisa dikerjakan oleh segenap civil society untuk bahu membahu. Ya kita punya masalah bersama, nggak hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Saatnya rakyat bantu rakyat Indonesia. Itu optimisme yang bisa saya sebarkan hari ini. Terima kasih, mungkin seperti itu. Terima kasih host. Saya akhiri dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Lutfi atas penjelasannya. Selanjutnya mungkin kita beralih ke Mas Irfan ya. Kepada Mas Irfan dipersilahkan. Ya, terima kasih Bung Nadif atas kesempatannya. Mungkin dari panitia aku minta buat menghadirkan PowerPoint karena aku juga akan menghadirkan PowerPoint sama seperti Mas Lutfi. Dari beberapa penyampaian Mas Lutfi tadi aku catat, hal yang paling menarik adalah di mana COVID-19 tadi itu mungkin bagi teman-teman semua yang suka nonton film-film sci-fi yang berakhir dengan bencana tragis adalah dimulai dari pemerintah-pemerintah dunia yang tidak mengindahkan pendapat-pendapat dari saintis. Menurut saya tepat sekali hal itu yang terjadi pada Indonesia, di mana banyak kelakar-kelakar yang akhirnya diucapkan oleh pejabat-pejabat mungkin tujuannya pertama baik, agar masyarakat Indonesia tidak panik, mungkin. Tapi yang saya sayangkan adalah cepat tanggapnya yang tidak ada di pemerintah Indonesia, di mana sampai sekarang mungkin bisa lihat di Line Siaga ya, yang paling praktis, korban terus berjatuhan, banyak yang positif, sedikit yang sembuh. Kurva yang harusnya landai di pertengahan tahun ini kemungkinan besar tidak akan terjadi karena banyak korban positif yang berjatuhan positif corona dibandingkan yang negatif, dan banyak orang yang masih jatuh positif belum sembuh-sembuh juga. Ya, next. Dalam perspektif yang akan saya bawakan, saya akan lebih membicarakan mengenai data-data yang mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu perihal kenapa kita harus membahas masyarakat marginal. Kenapa masyarakat marginal lebih urgent daripada masyarakat lainnya, daripada kelompok-kelompok lainnya. Karena apabila kalian lihat dari presentasi ya, dari angka yang berbicara, data dari BPS, 74 juta per tahun 2019, pekerja sektor informal itu ada 74 juta per 2019. Yang diisi 25 juta diantaranya itu di bawah garis kemiskinan dan 90% total itu adalah warga miskin. Dan saya cantumkan beberapa penelitian, contoh dari Semeru Research Institute, di mana di sana dia menyebutkan dalam skenario terberat, angka kemiskinan di Indonesia diproyeksikan naik hingga 12,4%. Jumlah penduduk miskin di seantero negeri pun bertambah menjadi 33,24 juta orang, bertambah 8,5 juta orang miskin baru. Orang-orang miskin ini ya akhirnya akan terdampak, paling terdampak dari pandemi COVID-19. Next. Iya, kenapa kelompok miskin menjadi paling terdampak? Karena menurut penuturan pakar ekonomi mikro, sekaligus Chief Executive dari Officer Aska Creativity Atlas disebut, kelompok miskin dan rentan bisa terdampak dua sisi. Yang pertama, kemungkinan tak mampu melakukan preventif dan social distancing sehingga lebih rentan terkena COVID-19. Yang kedua, mereka terkena dampak ekonomi saat tak bisa bekerja karena sakit. Kenapa bisa mereka tidak bisa menjaga peraturan-peraturan yang ada, yang misalkan nggak boleh keluar rumah, work from home, stay at home, itu karena mereka nggak bisa. Kapabilitas yang mereka dapatkan dan yang mereka punya nggak bisa dilakukan apabila mereka diam di rumah. Next. Di sini saya jabarkan lebih lanjut bagaimana kebijakan mengisolasi diri akibat pandemi COVID-19 ini menghukum penduduk miskin di Indonesia. Yang pertama ada 4 poin sebenarnya. Terjebak isolasi. Di sebelah kiri saya cantumkan salah seorang pekerja rumah dari Tanggarian di Yogyakarta menyebutkan di salah satu media, saya tidak bisa melakukan isolasi diri. Saya perlu kerja, kalau tidak bekerja saya tidak punya uang. Dan tanpa uang artinya anak-anak saya tidak punya makan.
Di sini isolasi merupakan kurungan bagi mereka-mereka yang termarginalkan, bagi mereka-mereka yang di bawah garis kemiskinan. Karena apa? Apabila mereka tetap di rumah, mereka tidak dapat bekerja. Apabila mereka tidak dapat bekerja, mereka tidak dapat makan, tidak dapat uang. Hal ini yang sebenarnya membuat masyarakat tidak bisa sebenarnya disalahkan apabila mereka bekerja keluar, memaksa diri, akhirnya untuk bertarung nyawa untuk mencari sesuap nasi. Karena di sini lagi-lagi di poin kedua saya cantumkan turunnya laju usaha. Saya beberapa waktu lalu ikut kajian mengenai agri kompleks, disuruh sebutkan bahwa turunnya laju usaha berakibat karena produksi dari produsen yang ada tidak dibarengi dengan konsumen yang ada. Jadi ada barang yang dijual tapi tidak ada konsumen yang membeli. Ada konsumen yang mau membeli tapi tidak ada barang yang dijual. Jadi turunnya laju usaha, turunnya penawaran dan permintaan itu berakibat fatal, apalagi buat orang-orang yang miskin. Karena di mana mereka ingin membeli sesuatu tapi mereka tidak bisa, mereka ingin menjual sesuatu tapi tidak ada yang membeli. Dan poin yang ketiga mungkin ini yang paling sering terjadi di hampir di semua negara adalah panic buying. Kenapa panic buying bisa berdampak pada orang-orang miskin? Karena bayangkan, panic buying itu kan biasanya dilakukan oleh mereka-mereka yang punya uang. Untuk mereka-mereka yang menimbun barang selama mungkin untuk kebutuhan mereka sendiri. Yang artinya mereka punya banyak uang untuk membeli hal tersebut. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang miskin? Bagaimana dengan orang-orang yang mungkin perbandingan begini. Saat kita mempunyai gaji di batas UMR, kita diberikan dua pilihan. Kita memberi makanan untuk 1 bulan saja, atau kita juga membeli masker dan hand sanitizer untuk mencegah COVID-19 menyerang kita. Tentu dalam hal pikiran yang rasional kita akan memilih kita mendingan beli makanan kan daripada beli alat-alat yang seperti itu. Nah, ini yang terjadi. Karena panic buying terjadi, masker yang tidak ada, hand sanitizer yang agak mahal. Nah, ini yang membuat lagi-lagi masyarakat miskin terdampak. Karena bagaimana mereka mau melindungi diri mereka sendiri kalau misalkan alat perlindungannya aja begitu mahal. Lalu yang terakhir perihal kapabilitas. Di awal saya sudah sebutkan bagaimana kapabilitas bisa berdampak bagi mereka-mereka yang terpaksa untuk bekerja keluar. Contoh saya sebutkan dari pemulung. Kapabilitas mereka sebagai pemulung itu mengharuskan mereka untuk keluar rumah. Mengharuskan mereka untuk bertaruh nyawa. Kalau misalkan mereka tidak memulung, mereka tidak akan mendapatkan uang. Begitupun juga dengan pengemudi ojek online misalkan. Nah, bagaimana mereka bisa mendapatkan uang kalau nggak ada restoran? Bagaimana bisa mereka mendapatkan uang kalau nggak dapat orderan? Apalagi sekarang ada penerapan PSBB. Saya tidak menyalahkan kebijakan tersebut ya teman. Saya analisis bagaimana dampaknya terhadap pendapatan misalkan. Di PSBB sendiri, akhirnya banyak pelarangan untuk driver ojek online tidak mengangkut penumpang. Dari situ aja, dari awal Maret sampai bulan sekarang, bulan April, itu pendapatan mereka terus-terusan menurun. Kalau sampai di sini, kapabilitas mereka pasti tidak akan menolong diri mereka sendiri. Bukan? Lanjut. Dari hal yang saya pahami soal pandemi COVID-19 terhadap kelompok rentan ini, ada beberapa langkah-langkah yang sebijaknya diambil oleh pemerintah. Mungkin langkah pertama adalah memastikan bahwa ketersediaan dan kemudahan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok tetap terpenuhi. Yang jelasnya untuk memberikan akses. Karena lagi-lagi masyarakat kelompok rentan itu adalah masyarakat yang minim dengan akses ke kebutuhan pokoknya, minim dengan akses ke fasilitas publik, minim dengan akses dengan kebutuhan dirinya sendiri. Lalu yang kedua, pemerintah dapat memaksimalkan peran sektor primer untuk menjaga kestabilan harga komoditas impor. Dengan koordinasi secara intensif, kinerja lapangan usaha pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan dapat mengurangi ketergantungan komoditas impor. Salah satunya meningkatkan produksi bawang putih dalam negeri. Ini salah satu contoh bagaimana komoditas sangat-sangat terdampak saat pandemi terjadi. Karena apabila yang kita ketahui dalam ekonomi mikro, Indonesia adalah salah satu negeri pengimpor yang terbesar. Nah, saat barang-barang komoditas impor tersebut mati, di mana negara yang bekerja sama dengan kita untuk mengimpor barang-barang yang sudah tidak lagi mengirim, mau tidak mau kan harga bahan pokok ini melonjak naik. Nah, maka dari itu pemerintah harus memaksimalkan peran sektor primer tadi untuk menjaga kestabilan harga. Lalu yang terakhir, bantuan langsung tunai. Nah, contohnya mungkin pemerintah sudah menjalankan yang 600.000 per keluarga dan sebagainya. Nah, jadi bantuan langsung tunai menurut saya adalah bantuan yang paling praktis dan bantuan yang paling tepat. Karena bantuan langsung tunai adalah bantuan yang setidaknya
menjaga pangan mereka untuk terpenuhi, setidaknya menjaga perut mereka untuk terpenuhi gitu. Karena kalau misalkan bantuan langsung tunai tidak segera diberikan, mungkin banyak yang sudah mendengar di berita yang salah satu ibu rumah tangga yang meninggal karena cuma minum air galon selama 2 hari. Nah, itu salah satu bukti nyatanya di mana saat pangan mereka tidak disediakan dan mereka tidak bisa bekerja keluar rumah, apa yang bisa mereka lakukan? Lanjut. Nah, tadi Mas Lutfi sudah menyebutkan kalau misalkan rakyat bantu rakyat, apa yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan aksi atau penggalangan dana. Nah, dari sini kami Himasigi bekerjasama dengan ACT Malang, bergerak bersama bantu pangan mereka. Kita bekerjasama dengan ACT Malang untuk menghimpun dana, mungkin dari teman-teman yang ingin membantu mereka-mereka yang kelompok rentan, mereka-mereka yang miskin, mereka-mereka yang termarginalkan, untuk terpenuhi pangannya. Setidaknya apa yang kita lakukan dapat meringankan beban mereka. Gitu. Karena penggalangan dana kolektif ini dapat membantu pangan mereka yang butuhkan. Next. Iya, next. Nah, dari gerakan-gerakan ini, saya terbersit salah satu ucapan dari Insinyur Soekarno yang bilang, demi tercapainya cita-cita kita, para pemimpin politik tidak boleh lupa bahwa mereka berasal dari rakyat, bukan di atas rakyat. Nah, di sini kita bisa pahami bahwa apa yang kita lakukan untuk membantu sesama kita, untuk membantu mereka-mereka yang miskin, itu juga perlu dari bantuan pemerintah. Karena lingkungan civil society mungkin bisa mandiri, tapi pemerintah juga perlu untuk mencukupi. Ya, saya kira itu penjelasan dari saya, Bung Nadif. Ya, terima kasih Mas Irfan. Kalau dari Mas Lutfi, apa ada hal lain yang ingin ditambahkan lagi? Kita diskusi aja, Mas. Kalau kita diskusi aja. Oke, berarti langsung masuk ke sesi tanya jawab aja ya. Nah, di sesi tanya jawab nih di kolom komentar udah ada yang ngeluarin hashtag tanya dari Moreno Kelana. Nah, yang pertama dari Moreno Kelana dulu deh. Silakan Mas, dinyalain mic-nya terus dijelasin asalnya dari mana sama lanjut di pertanyaannya apa. Ya, terima kasih. Cek. Masuk. Iya, Selamat sore. masuk Mas. Masuk, Mas. Iya. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Moreno Kelana. Terus apa tadi formatnya? Fakultasnya fisik, jurusannya sosiologi, Brawijaya. Sebenarnya yang saya mau tanyakan itu adalah, jadi gini sih, menurut saudara-saudara sekalian ini, kenapa sih pemerintah kok menerapkan perpu yang namanya PSBB ini? Padahal kan kita sudah punya undang-undang karantina. Sebagaimana yang kita ketahui kan bedanya PSBB sama karantina kan sebenarnya agak-agak sama, cuman yang membedakan adalah di mana kalau undang-undang karantina ini atau istilah kerennya lockdown itu dia pemerintah seluruh masyarakat disuruh di rumah semua dan pemerintah wajib memberi pasokan kebutuhan sehari-hari, baik itu sembako dan segala macam. Nah ini jadi kenapa sih kok pemerintah menerapkan PSBB? Apakah mungkin karena negara kita ini nggak punya anggaran untuk menghidupi warganya? Atau mungkin emang PSBB ini sengaja dilakukan sembari menunggu anggaran negara itu ada diperoleh dari sektor pariwisata. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya teringat sama ucapannya Pak Presiden yang dia itu menerapkan yang harga tiket pesawat tuh di diskon gila-gilaan itu. Nah, saya pikir dengan adanya kebijakan dari Pak Presiden itu berarti kan kayaknya negara ini nggak punya uang untuk memasok warganya sehingga dia menunggu anggarannya ada. Lah anggaran adanya dari mana? Dari sektor pariwisata. Apakah seperti itu atau mungkin ada tanggapan lain? Mungkin itu aja sih pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Mas Moreno. Kepada yang ingin menanggapi silakan langsung saja. Langsung ini. Langsung, Mas. Iya Mas, langsung aja Mas kalau mau menanggapi.
Cek. Oke, ke Moreno dulu ya. Saya ke Moreno dulu ya. Saya mencoba untuk tidak berspekulasi dan terjebak di teori-teori konspirasi gitu ya. Yang jelas sebenarnya kita sudah punya undang-undang karantinaan kesehatan. Tapi kemudian kenapa yang dilakukan adalah PSBB? Perbedaan mendasarnya adalah kalau di undang-undang karantinaan kesehatan itu adalah kita dijamin oleh pemerintah untuk nafkah kita, bahkan sampai ternak pun dijamin. Undang-undang itu kalau nggak salah disahkan di 2009 kalau nggak salah. Ingetin kalau ada yang salah. Tapi kenapa kita tidak menggunakan itu? Saya pikir jawabannya sederhana adalah ya mungkin pemerintah lagi pengen karantina kesehatan yang paling murah ya, yang gratisan. Mungkin ya. Tapi kalau misalnya menunggu dari sektor pariwisata semuanya mati, Mas. Dari semua sektor bisnis dalam kapitalisme global yang paling terdampak pertama adalah sektor jasa pariwisata. Itu yang paling ada di ceruk paling dalam sebagai dampak pandemi ini. Jadi kalau misalnya menunggu sektor pariwisata, masalahnya pariwisata juga udah tutup gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, yang kemudian menjadi aneh adalah kenapa ketika ada PSBB ada juga pernyataan tentang darurat sipil. Itu yang kemudian menjadi kekhawatiran banyak orang. Kenapa harus ada pernyataan darurat sipil? Karena yang menyatakan itu adalah pejabat negara, maka itu dianggap sebagai pandangan negara gitu, Mas. Kira-kira itu sih, Mas. Saya juga tidak punya data yang kemudian andal untuk menjawab ini. Kalau kekarantinaan kesehatan yang bertanggung jawab adalah pemerintah pusat, tapi kenapa PSBB itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah? Karena PSBB ini akan menjadi bahan saya nanti di presentasi kedua. Kenapa harus PSBB? Setelah PSBB apa? Apakah kita sekedar tidak boleh keluar-keluar? Masalahnya saya nggak tahu teman-teman yang sudah tinggal di Jakarta, apakah kemudian warga yang masuk dalam wilayah PSBB itu dites misalnya. Berapa sih yang positif, berapa yang negatif, berapa yang UDH, PDP, dan seterusnya. Saya kok belum menemukan berita tentang itu, atau memang saya yang belum membaca. Sudah ada tapi saya belum membaca. Kenapa perdebatannya adalah boleh mudik atau tidak boleh mudik, boleh berboncengan motor atau tidak berboncengan motor. Kenapa tidak ada misalnya tesnya dimasifkan misalnya. Kan akhirnya kelihatan berapa yang positif, berapa yang negatif. Kalau PSBB, dan kenapa kemudian PSBB dibebankan kepada pemerintah daerah? Itu yang menjadi sampai sekarang belum ada, bagi saya itu belum ada jawabannya. Kira-kira seperti itu. Halo? Ya, terima kasih Mas Lutfi. Apakah ada yang ingin mau menanggapi lagi? Langsung aja gitu, dinyalain mic-nya. Ya, saya ingin menanggapi pertanyaan menarik dari Moreno ya, Mas Moreno. Nah, ya, yang saya garis bawahi di sini, kenapa PSBB diterapkan dengan karantina wilayah, kan harusnya kita diberikan sembako, diberikan kebutuhan segala macam kan. Apa mungkin pemerintah tidak punya anggaran? Di sini saya mendapatkan informasi dari website kemenku.go.id. Dia bilang kalau misalkan Menku menyampaikan realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan Maret 2020 tumbuh sebesar 6,58% dari tahun sebelumnya. Nah, ini berdampak karena COVID-19 dan dengan adanya prioritas baru dari pemerintahan pusat untuk lebih ditujukan kepada kesehatan, bantuan sosial, dan pemulihan ekonomi. Nah, di sini mereka menyebutkan pemulihan ekonomi. Yang saya pahami adalah kalau misalkan kita menggunakan karantina, lockdown bahasa bagusnya ya, lockdown, perekonomian pasti akan mati. Contoh yang paling besarnya adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang membutuhkan tenaga manusia yang banyak, misalkan perusahaan-perusahaan plastik, perusahaan-perusahaan alat untuk motor, mobil, dan kawan-kawannya.
di mana mereka membutuhkan tenaga manusia yang banyak. Nah, di sini saat produksi tidak ada, maka perusahaan mau tidak mau gulung tikar. Mungkin banyak informasi yang sudah beredar ya, banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar karena COVID-19 ini. Nah, jadi banyak perusahaan yang tidak ingin usahanya bangkrut, cuman tidak ingin juga menyalahi peraturan pemerintah. Akhirnya pemerintah mengambil jalan tengah ini menurut saya. Pemerintah mengambil jalan tengah PSBB dengan tidak menerapkan lockdown, tapi tetap menerapkan physical distancing and social distancing. Jadi yang saya pahami kenapa pemerintah gak netapin lockdown aja sih secara praktisnya. Itu karena pemerintah mungkin tidak ingin ekonomi itu jatuh. Karena laju usaha aja udah turun, bagaimana perekonomian secara makro. Mungkin begitu ya Mas Moreno. Berarti ada pertimbangan pemerintah tuh ya di situ ya mengenai apa ekonomi atau masyarakat yang tidak terinfeksi gitu mungkin Mas Irfan ya. Selanjutnya dari Mas Moreno mungkin ingin menanggapi lagi atau dari audiens yang lain jika ingin menanggapi langsung aja. Iya, karena dari organisasi Sedikit menanggapi ya, sebenarnya dari dua tanggapan tadi sebenarnya saya setuju. Pertama untuk yang Mas Lutfi dulu ya. Untuk yang Mas Lutfi sendiri saya setuju, takutnya nanti setelah PSBB ini ada penerapan darurat sipil, di mana sebenarnya darurat sipil ini sebagaimana yang saya tahu, mungkin bisa dikoreksi kalau salah, itu diterapkan jika ada pemberontakan saja kan. Ya benar tadi dikatakan oleh Mas Lutfi, kayaknya pemerintah mungkin mengambil jalan pintas yang lebih murah daripada harus melakukan lockdown. Tapi kenyataannya yaitu tidak semua warga taat, nurut, sehingga masih keluar segala macam. Hasilnya angka kematian kita pada persentase yang paling tinggi di Asia Tenggara, bahkan di dunia udah saingan lah kita sama negara-negara kayak Amerika dan segala macam. Nah kan sebenarnya kalau untuk masalah lockdown sendiri, kita sebenarnya bisa mencontoh Vietnam itu ya. Di Vietnam itu tingkat kasusnya 900 sekian dengan total sembuh 900 sekian dan angka kematian yang 0%. Itu yang sebenarnya mungkin sebenarnya bisa diterapkan di Indonesia, tapi mungkin karena luas geografi kita yang sangat lebar, mungkin itu jadi pertimbangan lain. Mungkin itu aja sih. Untuk yang Irfan, enggak lah, nanti aja Irfan. Terima kasih. Ya terima kasih Mas Moreno atas tanggapannya. Ya jadi gimana? Saya boleh sharing Mas? Ya monggo Mas. Ya, perkenalkan teman-teman, nama saya Baswara. Saya alumni sosiologi. Nah, yang pertama saya ucapkan makasih untuk Lutfi yang sudah mengundang saya, dan untuk Pak Iwan dan Pak Genta, selamat sore, dan yang rekan-rekan yang lain. Oke, saat ini saya Baswara, saya hari ini di Surabaya. Saya sekarang di LPPM Universitas Ciputra. Kami sangat senang lihat dengan teman-teman di sosiologi yang sudah mulai membuka diskusi-diskusi tentang ketika keadaan sosial yang karena wabah COVID ini ya. Oke, di kampus kami sudah hampir 2 bulan kami WFH. Jadi ada beberapa aktivitas yang kira-kira di lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat kami yang tertunda, termasuk pemberdayaan masyarakat maupun riset yang kami harus turun ke lapangan dan harus tertunda sampai hari ini. Yang saya ingin sharingkan kepada teman-teman, selama 2 bulan ini kami punya desa dampingan di Malang. Kami punya desa mitra di daerah Kecamatan Kromeng. Nah, ada 2 desa. 2 desa ini adalah desa Peniwen yang saat ini mereka sedang merintis destinasi desa wisata. Yang kedua desa Jambuir, desa sebelahnya, mereka juga mencoba memberdayakan diri dengan ekonomi lokalnya, dengan kearifan lokal. Mereka memiliki kopi, mereka memiliki hasil pertanian yang akan digunakan untuk memberdayakan diri. Nah, selama ini Ciputra mencoba mendampingi mereka agar menjadi desa mandiri. Kami tidak hanya mendampingi BUMDes maupun kelompok usaha bersama, tetapi ini sebagai bentuk rasa sebagai bentuk
pengabdian masyarakat kami, sebagai bentuk pengabdian masyarakat kami. Ya. Nah, 2 bulan ini hampir semua yang kami alami luar biasa ya untuk di desa, terutama kami sebagai pemberdaya ekonomi atau pengabdi. Kami melihat bahwa perubahan yang sangat luar biasa di desa ketika mereka menghadapi pandemik. Nah, seperti yang dikatakan Mas Lutfi, pandemik ini bisa dipersepsikan berbeda-beda oleh masyarakat. Nah, 2 desa kami yang di Malang ini, mereka langsung melockdown desanya. Mereka menutup semua akses, mereka memberhentikan semua aktivitas ekonomi yang keluar. Mereka hanya berbicara kepada solidaritas ekonomi sosial. Jadi, kalau bahasa sederhananya adalah bergotong royong. Nah, orang-orang di desa saling berbagi dengan tetangganya. Mereka yang saat ini pekerjaan non formal di kota, seketika awal pandemi mereka pulangkan. Mereka berikan pekerjaan. Nah, saat ini di desa kami musim panen tadi, dan ini salah satu cara mereka dapat hidup, nyambung hidupnya ya. Karena di desa tidak, kadang-kadang upah itu tidak dibayar dengan uang, tetapi dengan beras atau dengan hasil kebun. Nah, berbeda dengan desa kami yang ada di Sidoarjo, desa mitra kami di Bungurasi. Desa ini 60% adalah pendatang di Bungurasi. Ini desa mitra kami. Nah, 60% ini hampir 50% adalah pekerja informal, buruh outsourcing pabrik, cleaning service, atau mereka buruh cuci. Nah, yang menariknya, desa ini memiliki tanah TKD yang dapat menghidupi. Kenapa? Karena hanya ada 2 dusun di desa ini. Jadi, desa punya rasa tanggung jawab. Pemerintah terkecil dari kelas, dari apa istilahnya, dari struktural negara ini berani menjamin masyarakat desanya. Nah, kalau saya ketika ketemu kadesnya, kebetulan perempuan, saya tanya, Bu, berani jamin sampai berapa bulan? Kami mencoba bertahan 3 bulan dengan tanah TKD yang sudah disewa oleh perkebunan tebu, itu mereka bisa untuk menghidupi. Ya, yang juga desa melakukan koordinasi dengan teman-teman kampus. Nah, sebenarnya ini yang penting bagi teman-teman sosiologi. Marilah teman-teman mahasiswa atau bagian dari masyarakat yang termarginalkan. Bagaimana berpikir kreatif, bagaimana memberikan ide kreatif, mengkonversi. Nah, contoh kami melakukan ini, seperti ini, di LPPM, di Ciputra, mengkonversi yang selama ini mereka sudah non formal menjadi penjual makanan dan minuman, tapi mereka punya mesin jahit dan keahlian menjahit. Kami konversikan mereka supaya tetap bisa bayar UKM. Mereka membuat masker. Masker ini kami donasi. Halo, cek. Dan kemudian kami sharekan atau kami bagikan kepada mereka yang bertugas di lapangan. Yang kedua, baru kami binaan ini mbok-mbok jamu atau para penjual jamu yang ada di sekitar Kecamatan Lakar Santri Surabaya. Ini mereka kami coba kumpulkan donasi selama 3 hari dari teman-temannya, dan kami beli jamunya dengan harga 5.000, yang istilahnya ukuran setengah liter, kami beli dengan donasi. Kami menggunakan campaign. Inilah yang kami mencoba menjadi mediasi bisnis sosial yang coba menghidupkan dua elemen ya, maksudnya 2 orang atau 2 masyarakat yang terdampak, yang saat ini mereka termasuk istilahnya langsung dimiskinkan pemerintah karena kehilangan pekerjaannya. Pemerintah itu kan sukanya menyakiti ya. Selain ini suka menyakiti. Halo? Iya, suka menyakiti memang, suka menyakiti. Jadi yang pertama menyakiti lewat kebijaksanaan, kebijakan pemerintah. Yang kedua mereka menyakiti dengan ketakutan dan itu. Nah, kami selamat, tetapi kami mencoba memberikan solusi paling pendek, yaitu membeli produk mereka, kami berikan kepada yang butuh COVID, karena mereka sendiri ketika di lapangan jaminan keselamatan mereka sendiri juga belum tentu dijamin, atau jaminan kesehatan, karena mereka sudah mengalami, dan mereka sudah mengalami depresi yang luar biasa karena hampir 2 bulan bisa ataupun cuti.
Nah, ini yang menjadi masalah. Kami mencoba menunjukkan ini atau di dalam web ini, teman-teman bisa langsung melakukan campaign menjadi solusi bagi masyarakat. Halo. Iya. Bisa dengar? Masih saya dengar? Dengar. Halo, Mas Lutfi. Dengar. Ya jelas Mas, kedengaran. Kami berharap teman-teman di sini, kalau di sini ada, saya cek ada 55, ada 5. Halo, cek. 50 orang, berarti kan bisa dibuat, teman-teman bisa mediasi, mediatornya bisa saling membantu dengan yang lain. Nah, yang seperti sampai Mas Lutfi, rakyat membantu rakyat, iya. Hari ini yang membantu rakyat ini sudah banyak memang, tetapi kadang-kadang mereka mendistribusikan bantuannya mereka yang masih salah. Gitu. Itu sih sharing saya. Kalau saat ini saya lihat, pastinya orang sudah banyak yang mudik secara parsial kecil-kecil ya, karena mereka sudah kehilangan pekerjaannya di kota akibat PSBB ya, atau sebelum PSBB di Surabaya orang sudah mulai tidak ada pekerjaan informal, jadi kuli. Contoh di pasar Kapasan yang jadi kurir angkut itu, kalau kuli angkut itu sudah pulang ke Madura, pulang ke Lumajang, pulang ke Bondowoso karena pasarnya ditutup. Belum lagi yang lain, apalagi sekarang kayak bandara dan stasiun yang sudah mulai ditutup, porter sudah hilang, tukang becak sudah harus pulang. Nah, yang paling mengenaskan ya teman-teman di pariwisata karena hanya pelaku pengusaha wisatanya, tetapi penjual PKL tidak. Ya, halo. Oke Mas, itu dari saya gitu. Terima kasih Bos. Menarik. Ya oke, terima kasih Mas Baswara atas sharingnya. Halo Mas Adi. Halo Adi. Iya, kenapa Mas? Udah selesai? Iya. Sharingnya? Iya, terima kasih Mas atas sharingnya. Udah. Selanjutnya mungkin dari teman-teman audiens atau dari teman-teman pemantik jika ingin menanggapi langsung saja. Halo Kak. Kedengeran nggak ya Kak? Iya, masuk, silakan Mbak Catherine Esther. Oh ya, selamat sore semuanya. Nama saya Abel. Saya maaf sebelumnya ini maaf saya potong. Sebelumnya ini menanggapi sharing yang dilakukan oleh Mas Baswara atau pindah topik? Mau pindah topik sih, cuman masih berhubungan kok sama Mas Baswara ngomongin tadi. Maaf Mbak, kalau misalnya pindah topik mungkin saya bakal pertanyaan Mbak mungkin bakal ditunda dulu, soalnya saya ingin membacakan yang dari komen teratas dulu gitu. Nah, kalau berdasarkan urutannya, selanjutnya ini ada Mas Saikul Gozali. Mohon maaf ya Mbak, nanti ada kok waktunya. Oke. Ya, kepada Mas Saikul Gozali, monggo dipersilakan untuk mungkin mau bertanya. Halo. Ya, halo, kedengaran suara saya? Ya. Selamat sore Mas Lutfi, Mbak Genta, teman-teman semua. Semoga dalam keadaan yang baik-baik aja gitu. Terkait dengan diskusi hari ini ya, terkait dengan COVID dan marginal. Saya bakal menduga diskusi ini bakal ngomongin soal remah-remah roti gitu di satu loyang kue-kue dan roti-roti yang melimpah gitu. Karena ketika kita membicarakan soal marginal ini yang seperti apa dulu gitu. Karena saya lihat konsep-konsep miskin, marginal dan sebagainya itu ada marginal di dalam marginal. Jika teman-teman melihat dan mengamati soal media sosial yang ada sekarang, itu kan lagi ini ya booming-boomingnya bagaimana media-media menggambarkan Gojek-Gojek yang nggak bisa narik karena COVID ini, yang nggak bisa bayar cicilan motornya gitu. Padahal ketika kita melihat
efek dari COVID ini terhadap kaum marginal ini kan berbicara soal pemulung, pedagang asongan dan sebagainya gitu. Nah, sayangnya media kurang bisa menjelaskan secara netral lah dalam sudut pandang media soal COVID ini gitu. Kemudian berbicara soal COVID dan penanganannya, saya rasa pemerintah sudah salah dari awal dalam penanganan COVID ini. Saya rasa pemerintah sudah gagal dari awal dalam penanganan kaum marginal ini. Bagaimana pemerintah sebenarnya sudah ada undang-undang terkait dengan pemerintah masyarakat miskin, fakir miskin, kaum duafa itu harus dipelihara oleh negara. Itu sudah ada undang-undangnya tanpa kita harus memperhatikan, tanpa kita harus meminta undang-undang dari karantina wilayah atau PSBB gitu. Bagaimana orang-orang sibuk PSBB ini nggak bisa, pemerintah nggak buat karantina wilayah tapi PSBB karena pemerintah tidak mau membayar ini. Ya memang sejak awal gitu pemerintah tidak bisa memberdayakan, memeliharakan masyarakat miskin. Itu yang saya lihat gitu. Karena yang saya lihat ketika kita membicarakan COVID kepada kaum marginal, dia tidak takut ke corona, tapi yang dia takut adalah dia tidak makan gitu. Yang dia takut bukan mati karena corona, yang dia takut adalah mati karena tidak makan. Nah, ini kan yang sebenarnya jadi permasalahan di Indonesia saat ini gitu. Ketika kita membicarakan soal marginal, pemerintah hanya melihat dan membuat undang-undang dan kebijakannya secara makro, tidak secara mikro dan bagaimana sistematikanya terhadap lapisan-lapisan yang ada di dalam masyarakat. Nah, pertanyaan saya adalah, terkait dengan ini juga, penanganan pemerintah sebagai job seeker yang sedang sibuk mencari pekerjaan gitu ya di tengah corona ini. Saya melihat bahwasanya pemerintah ini sedang membuat semacam putar setir lah. Salah satunya adalah kartu prakerja. Gitu. Kalau teman-teman mengamati kasus prakerja ya, itu kan sebenarnya sudah program yang sudah lama direncanakan dan dicanangkan oleh pemerintah Jokowi ini. Nah, prakerja ini kan sebenarnya dibuat untuk orang-orang yang sedang mencari pekerjaan gitu. Tapi oleh pemerintah ini dijadikan sebagai dalam tanda kutip bantuan kepada orang-orang yang terkena COVID. Nah, sedangkan ya memang itu sebenarnya sudah ada dan direncanakan untuk orang-orang yang sedang mencari pekerjaan, tapi sama pemerintah mengganti konsep dasar prakerja sebagai sebuah bantuan gitu. Nah, ini kan akhirnya menjadikan bahwa pemerintah sebenarnya tidak memiliki niat dan tidak memiliki kesungguhan dalam memelihara dan memberikan bantuan kepada kaum-kaum marginal. Pertanyaan saya kepada teman-teman semua dan mungkin kepada pemateri saat ini ya, sebagai seorang sosiologi, sosiologi secara praktisi sosial lah kita bilangnya. Bagaimana sih seharusnya kita atau pemerintah harus membuat sebuah kebijakan yang dapat menerima, dapat terkena pada lapisan-lapisan masyarakat yang sampai saat ini masih belum bisa disentuh oleh pemerintah. Mungkin itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ikul atas pertanyaannya. Kalau dari pemateri mungkin ada yang ingin menanggapi dari Mas Lutfi atau dari Mas Irfan atau dari audiens juga boleh menanggapi. Ya, Mas Lutfi silakan. Terima kasih Ikul, dan perspektif dari Mas Baswara menurut saya menarik karena dia ngomong tentang bagaimana masyarakat desa itu justru lebih berdaya gitu. Saya pikir gini, apa solusinya? Solusinya salah satunya Mas, kalau boleh dibilang salah satu ya. Ya rakyat bantu rakyat Mas. Kita harus jadinya bukan pemerintah yang mensubsidi masyarakat, tapi masyarakat yang sekarang harus mensubsidi pemerintah. Ini khas banget negara-negara neoliberal. Justru masyarakatnya yang mensubsidi pemerintah itu. Nggak ada lagi apa yang kemudian ini pesimis saya. Anda boleh menggugat pendapat saya. Saya agak pesimis dengan apa itu PSBB, apa itu bantuan dan segala macam. Misalnya kemarin aja di Malang bantuan, saya nggak tahu namanya apa ya, BLT atau apa, itu udah ricuh. Akhirnya orang-orang mengembalikan bantuan itu ke RT
Tapi kemudian RT punya bumpernya adalah bantuan dari sesama warga itu yang kemudian disalurkan. Itu ada di Malang. Artinya gini, kalau menyalahkan pemerintah nggak akan ada selesainya, beneran nggak akan ada selesainya. Kalau nggak akan ada selesainya, akan ada banyak orang yang mati kelaparan atau mati kena virus. Artinya apa yang bisa kita kerjakan hari ini ya kita kerjakan hari ini, kita bikin entah apalah donasinya atau apa terserah. Nah, untuk yang pendapatnya saudara itu yang pertama tadi ada marginal dalam marginal, ya benar. Itu artinya apa yang harus kita kerjakan adalah memilih siapa target grup kita. Kalau misalnya kita akan menyalurkan bantuan, target grupnya harus jelas. Termasuk juga ini, kalau misalnya ada banyak ilmuwan yang kemudian menyarankan physical distancing, maka saranku kepada teman-teman yang pengen membuat acara donasi atau apapun itu, tetap memperhatikan itu. Tetap memperhatikan, kalau misalnya bikin acara donasi-donasi yang gitu, jangan pakai acara seremoni-seremoni yang kemudian mendatangkan banyak orang gitu. Ya udah, kita jemput bola aja. Dan sebisa mungkin kalau saya yang paling aman adalah ya udah transfer aja, transfer gitu. Meskipun kemudian itu kemudian kita nggak tahu duit transfer kita itu diapain gitu. Cuman menurut saya itu adalah aman secara biologis ya, aman secara penyebaran penyakit itu. Atau bisa juga misalnya kita memberikan bantuan kepada orang-orang yang ada di garis depan, bantuan uang biar mereka membelikan APD atau apapun itu namanya. Tapi gitu, kalau kita menyalahkan pemerintah, entah PSBB, entah lockdown, entah apapun istilahnya, nggak akan ada selesainya. Dan saya agak ini prediksi saya, kalau misalnya PSBB di Jabodetabek gagal, kemudian PSBB yang minggu depan di Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo itu juga gagal dalam 2 bulan ke depan. 14 hari ke depan misalnya. Saya nggak bisa membayangkan ada berapa banyak orang yang kemudian depresi. Kira-kira gitu, karena bulat aja. Orang nggak mematuhi physical distancing, wabahnya tetap aja tersebar, tapi physical distancing orang ya akan stres di rumah dan terus kayak gitu. Kira-kira gitu. Aku mau nanggepin, boleh nggak? Ya, langsung aja kepada Mas Rizky. Monggo. Aku nanggepin ini sebelumnya, perkenalkan dulu, nama aku Rizky Darmawan, jurusan sosiologi juga, Universitas Brawijaya, Fakultas FISIP. Sebenarnya dari tadi menarik sih sama Mas Saikul juga ya. Cuman aku habis nanggepin ini nggak jadi bertanya ya, cuma mau nanggepin aja ya. Ntar langsung lanjut ke Mas Raka aja ya, buat moderator mungkin langsung bisa. Jadi gini, yang menariknya tuh gini loh, kalau tadi kan Mas Saikul, siapa sih? Mas Saikul kan juga nyebut tentang ojek online apa segala macam ya. Sebenarnya aku mau nanggepin yang itu dulu satu. Gini, kalau ojek online itu kenapa misalkan media memberitakannya segala macam? Ya karena mereka punya power gitu loh kalau aku ngeliatnya. Karena mereka yang maksudnya di media sosial tuh seolah-olah mereka yang rugi aja gitu. Padahal kan enggak kan. Maksudnya banyak kayak pemulung apa segala macamnya yang pekerja harian gitu. Tapi media tuh bikin seolah-olah kayak mereka aja gitu pekerja harian yang benar-benar sengsara dengan akan pandemik ini gitu. Padahal kan enggak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalkan ngomong kebijakan PSBB dan segala macamnya ya, kalau aku ngelihatnya gini loh, satu, ini gimana ngomongnya? PSBB itu dilihatnya cuman, kalau ngomongnya itu, kalau bahasa akunya itu cuman dilihat di jalan besar aja gitu loh. Di pedalaman itu nggak ada yang, maksudnya di pemukiman terdalam tuh nggak ada itu. Maksudnya kayak PSBB itu tuh kalau menurutku nggak ada, karena pembedanya cuma 2, pakai masker sama ada penutupan portal di beberapa pemukiman atau perumahan, udah itu aja. Sisanya berlaku kayak biasa. Mungkin aku bisa ngomong gitu di daerahku kayak gitu ya, tapi aku ngelihat nih selama aku udah pulang ke Tangerang ya, maksudnya cuman itu aja gitu. Maksudnya terus gak ada dari pemerintah juga yang kayak ngelihat ke dalam apa segala macam, PSBB-nya berjalan apa enggak, ininya gimananya. Kayak misalkan puskesmas terdekat diajak kerja sama apa enggak buat mantau daerah puskesmasnya itu gimana, itu nggak ada gitu di pedalamannya. Maksudnya, jadi kalau menurutku ya PSBB ini nggak bakal bisa berjalan dengan lancar kalau misalkan ya itu cuman yang dilihat itu cuman kayak daerah-daerah besar aja gitu, kayak cuman yang
Jadi kayak yang kelihatan itu yang cuman pengen dilihat aja. Kalau yang kayak pemukiman apa segala macam di dalamnya itu nggak bakal kelihatan kalau menurutku. Kayak di padahal aku mungkin bisa bilang ini komplek perumahan ya tempat tinggalku ya, tapi nggak ada gitu, biasa aja, bener-bener biasa. Orang pagi masih ke pasar santai, ya udah cuma pakai masker sama ada penutupan portal, udah itu aja. PSBB itu aku ngeliatnya kayak gitu. Nah terus buat yang kayak masalah bantuan-bantuan ya, aku juga sempet kesel gitu. Aku ngerasa kayak kesel sama masyarakat sekarang selama pandemik ya. Maksudnya gini loh, aku tuh ngelihatnya bantuan-bantuan ini ya, mereka itu lalai sama perannya mereka sendiri jadi masyarakat. Maksudnya gini, pemerintah udah ngeluarin kebijakan itu segala macamnya gitu. Kesadarannya kita kurang akan hal yang kayak physical distancing, social distancing, apa segala macam nyebutnya itu. Tapi kita berlomba-lomba buat jadi donatur gitu loh, berlomba-lomba jadi kayak yang pengen menonjolkan diri gitu selama pandemik ini gitu. Terus lucunya itu cara ngasih sumbangannya tuh kalau menurutku lucu ya, berupa barang gitu kan. Maksudnya misalkan contohnya barang apa segala macam. Kalau menurut pandanganku pribadi ya, kalau menurutku mending uang. Maksudku gini, kenapa mending uang? Soalnya kalau misalkan barang kita belum tentu barang itu sesuai dengan kebutuhannya dia gitu loh. Kalau misalkan uang gitu kan, kalau misalkan uang itu kan kita udah ngasih nih, misalkan 100 atau 150 ribu. Nah, itu tuh mereka bakal lebih tahu kebutuhan mereka tuh apa, mereka itu kurangnya gimana, apa yang mereka harus beli dulu gitu kan. Kalau misalkan barang dan lainnya tuh kalau menurutku apa ya, kayak misalkan nih ada yang ngasih sumbangan cuman beras 5 kg apa segala macam, emang kita tahu mereka sebelumnya belum dapat sumbangan apa enggak. Kalau taunya udah dapat, mereka numpuk dong kayak gitu sumbangan berasnya, jadinya yang kemakan cuma beras, Indomie apa segala macam, mereka tetap gak bisa beli kebutuhan lain yang menurut mereka urgent gitu loh. Terus apa ya, aku cuma mau maksudnya sekalian ngasih keresahan ya selama pandemi ini ya, soalnya lucu aja gitu ngeliat masyarakat. Terus yang kayak apa namanya gini, aku ngeliat orang Indonesia itu aneh gitu loh. Kita itu ngomongin social distancing apa segala macem tentang kebijakan pemerintah ya, tapi kalau kita tuh nggak bisa, maksudnya gini, aku gimana ngomongnya, mau ngasih kasarnya tuh gini, tahu yang meninggalnya almarhum ini Glenn Fredly, lihat gak? Nah, jadi di meninggal almarhum Glenn Fredly ini kita udah ngomong social distancing bla bla bla, pas ada yang tokoh masyarakat yang mati atau meninggal gitu kan, tetap aja nggak dijalanin gitu loh. Jadi aku ngeliatnya miris aja gitu, kita ngomongin hal-hal kayak gini tapi tetap kalah sama emosi kita. Ntar sama contoh lagi, kalau misalkan yang kayak di salah satu desa itu yang keluarganya ada yang meninggal tapi nggak mau diinin buat nggak mau dimakamin dengan prosedurnya COVID-19 gitu kan. Nah itu menurutku gimana ya, aneh aja gitu loh ngelihatnya tentang orang-orang Indonesia selama pandemi ini gitu. Kita ngomongin social distancing, physical distancing, tapi kalau udah ngebawa tentang hal-hal emosi atau apa segala macam, kita bakal ngelupain itu juga gitu loh. Menurutku itu aja sih tanggapanku. Mungkin bisa menanggapi Mas Baswara juga sama Mas Saikul juga tadi. Oke, terima kasih Mas Rizky Darmawan atas tanggapannya. Mungkin dari kepada pemateri dulu, silakan siapa yang ingin menjawab? Dari Mas Lutfi atau dari Mas? Misi Mas, boleh nanggepin nggak Mas? Nanggepin dari Mas Rizky tadi. Oke, boleh Mas, silakan. Oke, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Arif, saya dari Sosiologi juga, FISIP UB. Saya mau nanggepin dari argumennya atau pernyataannya Mas Rizky tadi ya, tentang kenapa kebutuhan itu lebih setuju apa uang. Kalau dari saya pribadi sendiri, kenapa tidak uang? Karena kebanyakan barang, karena dalam masa pandemik sekarang itu yang lebih krisis itu krisis pangan, yang dimana itu lebih banyak mereka membutuhkan bahan pangan. Sama saya yakin mereka yang melakukan kegiatan donasi ke masyarakat yang memberikan barang, mereka itu melakukan riset dulu, yang dimana sekarang kita lagi krisis pangan, yang dimana pemikiran mereka pasti masyarakat itu lebih membutuhkan pangan daripada uang. Kenapa tidak uang? Karena menurut saya ketika kita memberikan uang kepada orang itu, apalagi pada masa krisis yang sekarang ini,
lebih banyak disalahgunakan. Karena apa? Karena pemikiran kita pada saat krisis itu mungkin lebih banyak kemana-mana ya. Kita butuh ini. Jadi kenapa kita bisa kasih bahan pangan biar bisa lebih memudahkan masyarakat, karena kita pada krisis pandemi ini lebih krisis ke masalah pangan. Kenapa bukan uang? Terus sama yang masalah Gojek tadi Mas ya. Untuk tanggapan saya yang masalah Gojek itu ya memang benar, kenapa Gojek lebih banyak ditonjolkan. Mungkin karena dia punya social power ya, mereka punya komunitas ya. Bagaimana kalau para pemulung di Indonesia itu punya komunitas? Mungkin mereka juga bisa menonjol seperti Persatuan Pemulung Indonesia. Seperti Gojek kan punya Aliansi Gojek Indonesia. Bagaimana kalau pemulung punya Aliansi Pemulung Indonesia? Pasti mereka lebih bisa diangkat ke sosial media atau pedagang komunitas pedagang asongan Indonesia. Mereka mungkin juga lebih bisa diangkat di media Indonesia, karena dari situ secara otomatis mereka punya power, yaitu komunitas power komunitas yang dimana lebih bisa diangkat oleh media dan lebih menarik. Apalagi kita tahu sendiri bagaimana Pak Nadiem Makarim itu CEO atau founder Gojek ya, itu kan dia kan sekarang menjabat menjadi Menteri Pendidikan, yang dimana mungkin itu juga menjadi salah satu faktor kenapa Gojek lebih diangkat di sosial media daripada kaum marginalis yang lainnya. Terima kasih, itu mungkin tanggapan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Arif atas tanggapannya. Mungkin dari Mas Rizky bisa ditanggapi dari apakah ingin menanggapi gitu dari pernyataannya Mas Arif, atau dari pernyataan yang ditulis juga nih sama Mas Lutfi nih di kolom komentar. Mungkin dari Mas Rizky mau menanggapi atau dari audiens? Aku mau nanggapi Mas Lutfinya dulu deh yang di atas. Yang kalau berbentuk uang, apakah kita tidak bisa memastikan bahwa seseorang tidak akan datang ke pasar yang ada banyak kerumunan? Sekarang aku kalau misalkan jawab itu emang iya, kita tidak memastikan. Maksudku gini, tapi kita balik lagi. Kalau misalkan itu gini loh, adanya donasi-donasi gitu, faktanya ya selama sekarang coba lihat di media apa segala macam, ngedonasinya itu berbentuk ngasih langsung ke orang. Orang jadi berkerumun satu sama lain. Kayak contoh, beberapa waktu lalu ada mobil yang, misalkan mobil mewah berhenti di tengah-tengah ya enggak? Tiba-tiba ojol pada nyamperin mereka, itu kan berkerumun gitu. Jadi menurutku sama aja gitu loh. Maupun dilakuin dengan cara apapun, orang pasti berkerumun tanpa sadar ya. Sadar atau enggak sadar gitu ya. Orang itu pasti berkerumun. Gini, donasi, teman-temanku banyak yang ngelakuin donasi, tapi yang mereka lupa ini, makanya aku bilang lucunya orang Indonesia tuh gitu. Mereka tuh mau ngelakuin kebaikan apa segala macam, tapi lupa selama pandemik ya, lupa akan kayak physical distancingnya. Bener-bener nggak ada gitu. Bener-bener ya Allah, yang namanya jaga jarak itu nggak ada sob. Itu tuh nggak ada sama sekali. Ngasih kayak biasa, cuman pakai masker aja. Udah, itu bedanya itu aja. Aku juga ikut sekali, dan aku ikut sekali ya. Maksudnya nyoba ngeliat kegiatan mereka gimana. Ya itu kayak gitu, sama aja gitu. Jadi menurutku sama aja. Kalau misalkan permasalahannya karena orang berkerumun, maupun kalau misalkan uang yang tadi, siapa yang bisa menjamin, aku pun nggak bisa menjamin. Nah, tapi kalau misalkan sekalipun barang, siapa yang bisa menjamin mereka tetap ngelakuin kebijakan yang udah dari WHO atau dunia ini gitu, untuk pokoknya kalau ngasih donasi harus physical distancingnya jangan lupa ya, ininya jangan lupa ya. Itu siapa yang bisa ngejamin? Kan nggak ada. Ujung-ujungnya balik lagi ke kesadaran diri masyarakat kitanya gimana akan hal ini gitu kan. Itu sih paling. Ya, terima kasih Mas Rizky atas pernyataannya. Mungkin ada yang ingin menanggapi lagi? Aku boleh nanggepin nggak? Dikit aja. Oke, boleh, silakan Mbak Asabella. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Asabella, saya dari Sosiologi, FISIP UB juga, Sebentar Mbak, maaf. Sebentar Mbak, maaf. Kenapa Mas Lutfi tadi? Aku boleh nanggepin nggak itu? Kita udah nggak patut kadarnya ini. Boleh Mas, silakan menanggapi dari urutan tagarnya. Kenapa Mas? Urutan tagarnya kan Ikul, Katerina, Heru, Rizky Darmawan. Iya benar. Atau bebas aja nih? Jadi, oke, balik ke urutan tagar aja ya. Mohon maaf sebelumnya. Yang barusan Rizky itu ya apa?
Sebenarnya krisisnya itu krisis apa sih? Kan itu yang pertama, itu yang harus kita pastikan. Kalau krisisnya adalah krisis uang, maka bantuannya bentuk uang, sederhana saja. Kalau krisisnya krisis pangan, maka bantuannya bentuk pangan gitu. Itu aja. Nah, kalau misalnya kita memberikan dalam bentuk uang misalnya, apakah kemudian kita bisa memastikan bahwa uang itu akan dibelikan kebutuhan pangan? Dan saya pikir selama bantuannya adalah pangan dasar, maka itu pasti akan berguna gitu. Itu pasti akan berguna. Kira-kira gitu. Ya sama dengan misalnya bantuannya dalam bentuk APD atau apapun, itu pasti berguna. Karena orang butuh pangan, orang butuh APD. Itu sih. Krisisnya apa? Apa dulu? Kita harus pastikan dulu. Itu sih. Oh ya, terima kasih Mas Heru atas masukannya. Selanjutnya mungkin saya kembalikan lagi ke Mbak Asabella ya, yang tadi saya sudah berikan kesempatan untuk berbicara. Silakan Mbak Asabella. Mohon maaf juga Ya, untuk baik. sebentar Mbak. Mohon maaf juga untuk Mbak Catherine Esther tadi sempat keskip ya. Mohon maaf Mbak. Nanti setelah ini saya berikan kesempatannya. Mohon maaf ya, tadi saya udah hashtag ketiga. Ya Mbak, mohon maaf tadi saya skip. Abis ini akan ada kesempatannya kok. Dari Mbak Asabella dulu tadi karena menanggapi topik yang berhubungan. Ya, terima kasih. Oke, baik. Pertama, saya cuma mau nyampein dikit aja sih. Jadi saya tuh kurang setuju sama pendapatnya tadi Mas Rizky yang tentang pembagian donasi yang katanya berkerumun bla 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 gitu ya. Sebelumnya gini Mas, saya sendiri di Sidoarjo sendiri karena saya orang Sidoarjo, itu kan sudah termasuk zona merah juga dalam pandemi ini. Jadi saya sama teman-teman saya itu melakukan kegiatan baksos, yaitu tadi berupa menggalang donasi buat orang-orang yang terdampak gitu, kaum-kaum yang terdampak. Nah, apa ya, kalau dari gerakan saya sendiri bersama teman-teman, itu kita mempunyai konsepnya Mas. Jadi kita melakukan donasi itu, memberikan kepada orang yang membutuhkan itu tidak dengan cara orang menghampiri kita secara rame-rame, tapi kita yang menghampiri orang tersebut dengan cara begini. Contohnya, saya membawa mobil bersama satu teman saya dengan membawa barang-barang donasi berupa sembako dan lain-lain itu. Lalu kami menelusuri jalan. Jika di jalan itu kita menemukan sekiranya orang-orang yang membutuhkan, entah itu pedagang kaki lima yang sudah tua ataupun Gojek ataupun yang lain, itu kami memberikan. Jadi orang itu nggak datang ke kita secara beramai-ramai gitu. Terus untuk saya juga setuju sama pendapatnya Mas Lutfi ya, karena kalau misalnya uang itu juga kita takutnya itu riskan gitu, bisa dibuat orang lain untuk membeli yang lain bukan bahan pangan gitu. Sedangkan sekarang itu kan kita krisisnya juga krisis pangan gitu. Udah sih, saya mau nyampein itu aja sih. Jadi nggak semua orang yang memberikan donasi itu dengan konsep yang orang beramai-ramai mendatangi kita gitu. Tapi kita yang mendatangi mereka secara personal. Jadi kayak saya mendatangi pedagang kaki lima itu saja. Jadi cuma 2 orang antara saya dengan pedagang kaki lima. Setelah saya memberikan, lalu saya masuk gitu. Udah sih, gitu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Asabella atas tanggapannya. Selanjutnya mungkin kita langsung ke pertanyaannya Mbak Catherine Esther aja ya. Maaf ya Mbak Catherine Esther, tadi sempat saya skip gitu. Saya ada kelalaian dari saya. Ya, silakan Mbak Catherine Esther. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Terima kasih. Gak apa-apa, sebelumnya nama saya Abel. Kebetulan saya bukan mahasiswa tetapi pelajar SMA negeri di salah satu sekolah di Jakarta. Jadi kedengeran nggak Mas? Ya, lanjut aja Mbak Esther. Jadi gini, saya mau menanggapi dulu. Tadi banyak yang nanya tentang kebijakan. Menurut saya, kita kan Indonesia itu sebagai negara yang menanggulangi terus-menerus ketika ada krisis dan bukan sebagai negara pencegah gitu. Jadi wajar ketika kebijakan-kebijakan itu tidak bisa terlaksana dengan baik karena berbentuk apa? Itu kebijakan yang dibuat pemerintah itu bersifat percobaan, yang jadi bahan percobaannya siapa? Rakyat. Makanya ada ketidakadilan terhadap
orang yang mampu sama yang nggak mampu. Makanya ada kaum marginal yang termarginalkan karena banyak stigma yang muncul karena ketidakmampuan pemerintah dalam menangani itu. Jadi PSBB itu adalah kebijakan yang dikeluarkan menurut saya karena ketidakmampuan pemerintah dalam menangani kasus ini. Karena kenapa dari bulan Januari, Februari, Maret, April sampai saat ini pemerintah itu nggak membuat kebijakan dengan prosedur yang masyarakat bisa pahami. Contohnya ada kartu prakerja dan lain-lain yang nggak jelas prosedurnya, apakah itu memang diperuntukkan untuk orang-orang yang kurang mampu, tapi di sini tidak ada proses yang baik, tidak menghasilkan proses yang baik. Sehingga menurut saya juga apa yang sudah dilakukan oleh berbagai kolektif massa sekarang lebih progresif ketimbang apa yang dilakukan pemerintah dengan regulasi-regulasi yang dibentuk saat ini. Jadi itu bentuk ketidakmampuan kalau menurut saya. Terus saya mau bertanya, tadi udah berulang-ulang disampaikan bahwa kesadaran. Kuncinya itu adalah kesadaran dan kepedulian. Karena kenapa? Sekarang kita tidak bisa menaruh kepercayaan 100% kepada pemerintah. Karena subsidi yang diberikan melalui bahan pangan itu mungkin tidak bisa selamanya kita dapatkan. Berarti yang kita harapkan adalah pemerintah hanya memastikan supaya bahan pangan itu tetap ada, supaya bisa didistribusikan. Tetapi kan kita nggak bisa percaya itu terus-menerus bahwa pemerintah bisa memastikan. Sehingga yang mau saya tanyakan adalah apa yang kita bisa lakukan selain kita mendonasi? Apakah kita sebagai kaum yang punya wawasan luas terhadap COVID-19, kita bisa mengedukasi melalui sosial media, apakah kita perlu bagaimana untuk menangani ini, untuk membantu sesama kita, untuk mengedepankan atau mengaktifasikan solidaritas itu tetap terjaga, tetap terjalin. Karena kita tidak memiliki kemampuan untuk percaya 100% terhadap pemerintah. Seperti itu sih, kurang lebihnya. Ya, apakah sudah selesai Mbak Catherine Esther? Iya sih. Ya, terima kasih atas pernyataannya. Kemudian saya memberikan kesempatan kepada pemantik terlebih dahulu untuk memberikan tanggapannya seputar pertanyaan yang tadi. Silakan kepada pemantik dari Mas Lutfi atau Mas Irfan. Kalau Irfan mau duluan silakan. Dari Mas Irfan dulu aja ya. Ya, silakan Mas Irfan berikan tanggapannya. Ya, tadi tanggapan yang sangat menarik ya Mbak Catherine Esther. Jadi kalau menurut saya apa yang bisa kita lakukan ya selain penggalangan dana, sebetulnya ini bisa juga dilakukan oleh pemerintah, cuman karena tadi kepercayaan pemerintah itu turun ya, kita udah nggak percaya lagi sama pemerintah dan sebagainya. Yang bisa kita lakukan untuk membantu orang-orang yang termarginalkan tersebut adalah yang pertama, kita bisa membeli produk-produk mereka. Karena orang-orang termarginalkan, orang-orang yang kerja di sektor informal ya, misalkan ibu-ibu penjual kue, penjual makanan yang di warung segala macam, kita bisa mulai dari memberi produk mereka. Yang pertama. Yang kedua, kita nggak perlu melakukan penggalangan dana besar-besaran, tapi kita bisa ngelihat di sekitar kita. Karena saya rasa sebagai intelektual kita harus peka terhadap lingkungan sekitar kita. Kita lihat kanan kiri kita di rumah kita, itu yang mana aja yang kira-kira nggak bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, dari situ kita nggak perlu ngelakuin penggalangan dana besar-besaran. Kita lihat dari sekitar kita dulu. Kita cukupi dulu orang-orang di sekitar kita. Kalau misalnya orang-orang di sekitar sudah tercukupi, baru akhirnya kita bisa melakukan penggalangan dana besar-besaran. Saya kira mungkin begitu, Mbak Catherine Esther. Ya, terima kasih Mas Irfan atas tanggapannya. Mungkin selanjutnya dari pemantik yang kedua, Mas Lutfi, apakah ingin menanggapi? Silakan langsung saja, Mas. Iya, saya juga setuju dengan Irfan dan setuju Mbak Catherine ya. Di luar sana masih banyak orang yang mati, mati karena dua-duanya, mati karena corona, juga mati karena kelaparan. Apapun yang kita mampu, apapun yang kita bisa itu entah gimana berikan, kita bagi ke orang. Soalnya teman-teman di Jombang itu ya, mereka bikin donasinya sederhana. Donasinya itu donasi bibit bahan-bahan pangan gitu, bibit sayuran, kecuali bibit padi dia nggak bisa, karena ini untuk
target grupnya jelas. Target grupnya adalah orang-orang yang tinggal di wilayah periurban dan urban di perkotaan yang nggak punya lahan luas dan mereka nggak punya uang. Maka yang diberikan itu adalah bibit. Dari bibit itu kita bisa merawat sayuran itu bisa kita mendapatkan nutrisi dari situ. Artinya kita harus, menurut saya kita harus optimis dengan ini, solidaritas antar orang, antar masyarakat itu harus kita pupuk, karena kita nggak bisa menggantungkan hidup pada jaminan keselamatan pada pemerintah, menurut saya. Itu yang harus digarisbawahi. Termasuk pula misalkan sederhana juga, misalnya kalau pagi hari itu ada tukang sayur yang sampai sekarang masih datang ke rumah. Biasanya orang-orang di tempat tinggal saya itu juga ngasih hand sanitizer ke bapaknya. Itu kan sederhana, meskipun belum terstruktur dan terencana gitu, tapi itu sesuatu yang hal yang sederhana untuk bisa menopang hidupnya orang gitu. Kira-kira seperti itu. Saya pikir kita nggak harus pesimis dengan wah ini ngasih orang tapi berkerumun, ini jadinya lucu, ini jadi enggak. Itu bisa menopang hidupnya orang. Ingat, itu bisa menopang hidupnya orang, itu bisa menyelamatkan hidupnya orang. Serius. Ya kalau kita ngomong bahwa itu adalah hal yang lucu, mungkin kita terlalu enak dengan kebutuhan kita yang sudah gampang tercukupi. Tapi bagi masyarakat yang sehari-hari mikir makan apa itu nggak pernah kepikiran, tapi mikirnya adalah besok makan atau enggak, bantuan beras itu sangat berharga. Itu sih itu yang bisa menyelamatkan mereka. Apapun hal yang bisa menyelamatkan, kita bisa bagi aja. Ya, terima kasih Mas Lutfi atas tanggapannya. Mungkin dari audiens yang lain ada yang ingin menanggapi. Ingat, tanggapan harus sesuai dengan topik yang sedang dibahas kali ini. Jika ingin bertanya, harap sesuai prosedur dengan tulis hashtag tanya di kolom komentar. Ya, ada yang ingin menanggapi? Boleh, Mas Nadif. Ya, silakan Mbak Catherine Esther jika ingin menanggapi, langsung saja. Iya, tadi Mas Amir kan bilang kalau berarti seolah-olah kita harus tetap bekerja kan. Maksud saya gini, saya kan pelajar ya dan bukan seorang pekerja, jadi saya nggak tahu kondisi dan situasi di luar sana. Tetapi yang saya bayangkan adalah kalau harus tetap kerja dan dibarengi social distancing, itu memastikannya kita tetap selamat dari corona tuh gimana? Nggak ada yang bisa. Selain pakai masker. Oke. Yang bisa memastikan hanya satu, Mbak, tes swab. Yang bisa memastikan kamu kena corona atau enggak adalah tes swab. Nggak ada yang bisa. Nah, tes swab sendiri kan prosedurnya juga pernah lihat itu di Mata Najwa atau di mana gitu ya, Mas, bahwa tes ini tuh juga nggak punya prosedur yang bisa dipahami. Makanya kenapa masyarakat itu tidak bisa melaksanakan regulasi pemerintah dengan baik, karena ada diskomunikasi yang tadi udah dipresentasiin itu. Saya setuju ada diskomunikasi, sehingga seharusnya pemerintah itu memberikan pemahaman gitu loh, Mas. Mereka harus turun langsung ke jalan. Terus mereka lebih merasakan, katanya pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kenapa harus nurunin aparat? Kenapa nggak mereka aja yang turun langsung dan ngasih tahu negara-negara maju yang lainnya yang memiliki pemimpin perempuan, mereka langsung kok tuh ke jalan, maksudnya turun langsung ke masyarakat untuk memberikan edukasi gitu loh. Nah, di samping kebijakan ini kita harus social distancing, tapi kita juga harus kerja gitu loh. Kalau misalkan kita harus ngerujuk dulu ke rumah sakit. Pemerintah mana tahu kita corona atau enggak. Kita yang harus tahu kondisi diri kita sehingga kita bisa ke rumah sakit baru dites. Tapi itu nggak semudah itu gitu loh, Mas. Keraguan saya dan kekhawatiran saya dalam masyarakat kecil yang di bawah kita, yang marginal ini adalah seperti itu. Gimana mereka bisa tetap bekerja, dan kita sebagai masyarakat yang punya penghasilan lebih, maksudnya orang tua saya bisa mendonasikan, bisa berbagi peduli gitu loh. Tetapi kita juga harus tetap menjaga stamina kita. Nah, itu gimana? Saya pikir
Langsung ya, Mas Iya, silakan langsung Mas Lutfi jika ingin menanggapi langsung saja. Nah. Saya pikir semua jawabannya itu ada di slide saya tadi. Gini, untuk memastikan kita bisa tahu kita terinfeksi atau enggak, pasti satu-satunya adalah tes swab gitu. Tergantung kemudian hasilnya positif atau negatif. Tapi yang kemudian menjadi permasalahan kita adalah siapa yang bisa tes swab duluan? Siapa yang mendapatkan prioritas? Faktanya adalah anggota DPR. Kalau kita harus kita bekerja tapi kita harus memastikan bahwa kita tetap sehat. Iya, faktanya itu gitu. Artinya apa? Kita sebagai warga negara itu punya hak untuk dijamin keselamatan karena kita adalah pembayar pajak, kita yang membangun negara, membangun pemerintahan dan segala macam. Kita bukan sekedar angka, kita bukan sekedar mengisi kotak suara. Ingat itu. Kita adalah warga negara yang dijamin haknya. Kita adalah warga negara yang dijamin keselamatannya oleh negara. Tapi masalahnya adalah relasi antara negara dan warga negara, ini civic education itu nggak sederhana itu gitu loh. Jadi kita harus memastikan, makanya kritik itu harus selalu dikeluarkan. Makanya kemudian kita membentuk forum-forum semacam ini. Masalahnya pertama adalah si Raffio itu gara-gara menulis bagaimana cara menafsirkan data statistik, akhirnya ditangkap, dia dituduh menyebarkan kebencian dan segala macam. Dan kemudian mungkin menjadi masuk akal kenapa ada kata-kata darurat sipil gitu. Dan jangan muaranya akan ke sana memang. Kemudian tadi barusan siang tadi ya, aku membaca ada satu berita beberapa ilmuwan di Italia itu menemukan bahwa virus ini ada gejala virus ini itu bermutasi, dia bisa tersebar melalui udara. Meskipun jurnalnya belum direview kan atau belum ditinjau oleh kolega-kolega mereka, tapi itu patut diteliti lebih lanjut, tapi itu menjadi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Artinya virus itu bisa tersebar bahkan ketika kita melakukan physical distancing. Dengan melakukan physical distancing kita bisa tertular dengan udara. Jadi permasalahan kita itu ada dua hal, Mbak. Makanya tadi di slide saya sudah menjelaskan. Permasalahan pertama adalah hazardnya. Permasalahan pertama adalah sesuatu yang alamiahnya itu, virusnya itu sesuatu yang berbahaya. Tapi di sisi yang lain, satunya lagi, itu kita punya vulnerability, kita punya kerentanan. Kerentanannya berupa macam-macam. Karena kita kelas bawah, karena pekerjaan kita menuntut, kita harus kita harus keluar rumah misalnya. Termasuk juga vulnerability kita atau kerentanan kita punya pemerintah yang nggak tahu kita bisa mengandalkan atau enggak. Makanya kita memastikan, makanya kita harus melakukan kontrol. Nah, salah satu kontrolnya adalah medium ini. Kita nggak punya medium lain. Kalau kita berkumpul ya nanti ditangkap lah, kita dituduh kita melanggar physical distancing lah dan seterusnya gitu. Maka kritik itu harus kita lakukan. Nggak ada ceritanya negara itu nggak ada rakyatnya. Kalau nggak ada rakyatnya berarti dia bukan negara. Kita membayar pajak. Kira-kira gitu, Mbak. Ya, terima kasih Mas Lutfi atas tanggapannya. Mungkin mengingat waktu kita yang terbatas, kita langsung lanjut saja ya ke tadi hashtag tanya yang sudah dilontarkan oleh Mas Raka. Kepada Mas Raka, silakan pertanyaannya. Ya, kepada Mas Raka dipersilakan untuk silakan bertanya. Cek, masuk nggak suaranya? Iya, masuk Mas Raka, silakan. Ya, nama aku Raka dari angkatan 2016 sosiologi. Jadi di diskusi ini sebenarnya aku melihat pada judulnya yang mengatakan bahwa termarginalkan kembali. Ini menjadi satu isu yang menarik
dalam pandemi ini, karena kemudian saya melihat apakah dalam pandemi ini kemudian kita orang-orang yang tidak termarginalkan misalkan kemudian bisa menjadi termarginalkan. Artinya pandemi ini kemudian melahirkan marginal-marginal yang baru ketika pandemi ini kemudian berakhir. Bayangan saya tadi diskusinya akan berarah ke situ, tapi kemudian ini menjadi pertanyaan saya. Lantas mengapa saya mempertanyakan itu? Kemudian orang-orang yang terjangkit virus COVID-19 ini kemudian terstigma oleh orang-orang yang berada di sekitar mereka. Bahkan beberapa kasus mengatakan bahwa ada anak yang bunuh diri karena dia tidak diperbolehkan untuk pulang ke rumahnya karena ketakutan orang tuanya akan penyebaran virus corona ini. Yang ingin saya tanyakan kemudian saya berpikir setelah pandemik ini, apa kemudian COVID-19 akan melahirkan bentuk marginalitas yang baru ketika memang hal seperti ini kemudian sudah terjadi pada saat pandemik. Ngerinya itu kayak orang-orang yang kemudian terkena virus HIV. Apakah akan persis seperti itu atau memang bagaimana kemudian stigma dari kelompok-kelompok atau orang-orang yang terkena COVID-19 ini, kejadian-kejadian seperti Oda itu tidak akan terulang kembali itu. Itu aja sih, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Raka atas tanggapannya. Kemudian saya kembalikan lagi kepada kedua pemantik. Jika ingin menanggapi, silakan langsung saja. Apakah dari Mas Irfan atau dari Mas Lutfi? Siapa yang ingin menanggapi duluan? Ya, saya ingin menanggapi. Ya, silakan Mas Irfan, langsung saja. Ya, saya ingin menanggapi ya, Bung Nadif. Ya, akhirnya muncul pertanyaan menarik nih dari Mas Raka. Akankah termarginalkan lagi dengan marginal ya? Orang-orang yang terstigmakan COVID-19 ini apakah akan seperti orang-orang Oda misalkan? Saya rasa hal tersebut tergantung dari pemahaman masyarakat dan tergantung dari bagaimana penyelesaian COVID-19 ini, pandemi ini terjadi di Indonesia gitu. Misalkan, mungkin banyak berita-berita yang dari bulan lalu, bahkan sampai sekarang, yang menstigmakan bahwa orang-orang yang bekerja sebagai tenaga medis, perawat, dokter, dan kawan-kawan ini adalah orang-orang yang kemungkinan besar akan terkena COVID-19 dan mereka diusir dari lingkungannya. Salah satu contohnya adalah bagaimana perawat yang meninggal di salah satu daerah Indonesia itu tidak diterima jasanya untuk dikuburkan di daerah sana. Nah, itu salah satu bentuk dari miskonsepsi masyarakat akan pemahaman bagaimana COVID-19 itu menjangkiti, COVID-19 itu menyebar dan kawan-kawannya. Nah, ini cuman bedanya adalah COVID-19 tersebut itu bisa sembuh. Mungkin ini yang membedakan dari penyakit HIV atau AIDS. Yang pertama itu bisa sembuh. Lalu yang kedua, selain bagaimana pemahaman masyarakat adalah bagaimana penyelesaian khususnya dari makro pemerintah terhadap pandemi ini. Semisalkan penyelesaiannya berakibat buruk, misalkan banyak yang meninggal, banyak yang akhirnya positif lagi, kurvanya tidak melandai dalam waktu yang dekat. Saya tidak bisa memastikan, tapi kemungkinan besar kalau misalkan terus-menerus kejadiannya seperti ini, stigma tersebut akan semakin menguat, Mas Raka. Saya kira demikian. Apakah sudah selesai, Mas Irfan? Ya, bisa lanjut. Ya, mungkin bisa lanjut. Oke, lanjut. Langsung saja Mas Lutfi. Silakan. Terima kasih, Mas Irfan dan Mas Ros ya. Saya kira Mas Raka, saya kira perubahannya akan sangat besar menurut saya. Nggak hanya bagaimana orang yang nggak marginal kemudian menjadi marginal, tapi juga ada perubahan. Kalau saya ngomong kayak gini, jadinya itu kayak teori konspirasi Illuminati. Ada perubahan global, tatanan global gitu. Menurut saya itu ada perubahan tatanan global. Bagaimana kemudian bagaimana jaminan kesehatan, bagaimana kemudian orang atau pemerintah memperlakukan food sovereignty dan kedaulatan pangan dan ketersediaan pangan misalnya, jaminan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat misalnya, akan ada tatanan yang akan sama sekali berubah. Misalnya termasuk juga misalnya di lingkungan kampus misalnya,
kemungkinan setelah ada atau bahkan mungkin sebelum ada pun, dan itu sudah terasa perubahannya, ada banyak penelitian yang kemudian menyasar pada penanganan COVID-19. Artinya kita kemudian mencurahkan tenaga pikiran dan segala macam untuk masalah ini gitu. Di kampus, itu masih di kampus loh. Belum lagi kita ngomongin RT RW dan segala macam. Tapi kekhawatiran saya itu gini, 3 hari yang lalu kalau nggak salah, Amerika itu mulai bikin ulah tuh. Amerika bikin ulah, dia mempersalahkan, Citra mempersalahkan Cina, termasuk beberapa negara Eropa pun ikut menyalahkan Cina atas apa namanya pandemi global ini. Nah, kekhawatiran saya adalah ketidakpercayaan, kemudian bentuk penyerangan verbal ini, kalau dalam teori-teori teman-teman HI, itu nanti akan merembet ke yang lain-lain. Jangan-jangan ini akan menjadi cikal bakal. Sorry, ini pandangan yang terlalu pesimis menurut saya. Jangan-jangan akan menjadi awalan dari perang misalnya, itu bisa jadi. Tapi setidaknya itu menjadi awal dari the Great Disruption. Ketidakpercayaan Amerika itu akan, dan penyerangan secara verbal, pernyataan-pernyataan Trump ke Cina itu akan berpengaruh pada bagaimana negara-negara merespon itu. Ketidakpercayaan akan merebak dari sesama negara, di dalam negara, sampai di level kecamatan, desa, sampai di keluarga. Ada disruption besar. Saya nggak tahu disruption itu terjemahannya apa. Kekhawatiran saya itu ada perubahan besar, dan perubahan itu menjadi sesuatu yang negatif berupa disruption itu. Ketidakpercayaan itu akan tersebar gitu, nyalur ke level yang lebih kecil, mungkin bahkan ke level rumah tangga misalnya. Kita nggak percaya sama ini, kita nggak percaya sama tangga kita, katanya positif tapi kok ternyata masih ikut tahlilan misalnya. Kita nggak percaya sama tetangga, kemarin meninggal, aku nggak mau ikutan ngubur. Itu kan bagaimana bentuk ketidakpercayaan kita tumbuh. Dan jangan-jangan ketidakpercayaan itu berasal dari ketidakpercayaan yang levelnya global. Bisa jadi ini harus kita riset lebih lanjut gitu. Itulah kenapa kemudian memupuk solidaritas horizontal yang mungkin, kemudian memupuk juga jejaring modal sosial kita, itu suatu yang nggak salah. Itu justru bisa menjadi bumper kita kalau suatu saat ada perubahan besar seperti itu. Kira-kira gitu, Mas. Ya, terima kasih Mas Lutfi atas tanggapannya. Mungkin terima kasih dari tanggapan kedua pemantik kita. Selanjutnya dari para audiens atau mungkin dari masyarakatnya sendiri, apakah Anda ingin menanggapi pertanyaan dari kedua pemantik? Cukup. Terima kasih. Cukup ya, terima kasih Mas. Selanjutnya dari audiens, apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Atau jika ingin bertanya langsung saja. Sekali lagi, bagi para audiens, apakah ada yang ingin menanggapi kembali? Ya baik, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya atau menanggapi, mungkin saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi kita kali ini. Jadi pada diskusi kali ini, Mas Lutfi dan kedua pemantik kita, Mas Lutfi dan Mas Irfan itu memiliki pemikiran bahwa kaum marginal itu tuh ada tapi dianggap tidak ada dan termarginalkan karena tidak bisa mengimbangi ekonomi yang sudah ada sebelumnya. Lalu dari Mas Irfan,
kelompok marginal itu adalah kelompok yang tersingkir, tapi justru yang menjalankan ekonomi dan yang menopang hidup ekonomi orang banyak. Ya, sebentar. Pada intinya, dalam pandemi ini bukan waktu yang tepat untuk saling menyalahkan dari masing-masing pihak, tapi pandemi ini sebagai momentum yang sangat pas gitu bagi sesama manusia untuk mengadakan saling tolong-menolong. Dan pemerintah dalam menerapkan kebijakannya tentu bukan tanpa sebab. Program demi program dicangangkan untuk mengantisipasi pesatnya pandemi. Kan tetapi sebagian yang marginal merasa tercekik dengan perekonomian keluarga mereka, namun sebagian ada juga yang merasa aman dengan adanya kebijakan tersebut. Balik lagi, saat ini bukan waktu yang pas untuk saling menyalahkan, melainkan waktu yang sangat pas untuk mencari sama-sama bahu-membahu mencari solusi dari pandemi ini. Ya, akhir kata saya moderator, saya sadar akan kebanyakan masalah yang saya perbuat di diskusi ini, tapi akhir kata mohon maaf atas kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian diskusi kali ini.